Halo, selamat siang. Kembali lagi di minggu yang baru, bertemu dengan saya, Tirma Komaling, di webinar kelima, sorry. Besok akan ke-6 dan akan merampungkan seluruh seri dari webinar dari Future City kali ini. Dan hari ini sangat istimewa sekali karena kita ada 3 pembicara dan secara khusus akan berbicara dari angle yang berbeda. Pertama, Bapak Andi Sulasikin akan bicara mengenai data dan bagaimana teknologi berperan sangat-sangat penting dalam mengakselerasikan ekonomi dalam sebuah kota. Yang kedua, Ibu Dewi Huta Barat akan memperkenalkan beberapa konsep-konsep baru yang menurut saya adalah sangat menarik untuk disimak, sehingga kita bisa memahami keseluruhan konteks dari bagaimana untuk mengembangkan sebuah kota yang ramah terhadap lingkungan, terhadap manusianya juga, dan juga terhadap ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Muammar Febri dari European Union, dan beliau akan menjelaskan atau memaparkan beberapa case study atau beberapa pembelajaran baik yang setelah dilakukan di beberapa negara di Uni Eropa. Baik, kita akan mulai. Terima kasih sekali untuk yang telah mengikuti webinar ini dari hari pertama, dan saya tahu nama-nama Anda dan sudah menyapa juga di kolom chat. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan di kolom Q&A. Dan pasti saya akan mencoba untuk sebisa mungkin dengan waktu yang ada untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Baik, sebelum saya akan mulai, saya akan membuka dengan konsep dari smart economy. Ini saya ambil dari seorang peneliti dari ITS menyatakan bahwa smart economy itu adalah kebebasan dari sebuah provinsi atau daerah dalam menentukan jalan hidupnya sendiri untuk berkontribusi terhadap perekonomian kota. Nah, dari sini kita akan coba lagi untuk membahas secara spesifik bagaimana kita sebagai warga Jakarta bisa ikut ambil bagian, berkontribusi, dan bahkan memahami secara benar apa konsep yang paling tepat mengenai smart economy di Jakarta. Saya akan bacakan profil dari Bapak Andi Sulasikin. Andi Sulasikin adalah data scientist di Jakarta Smart City. Beliau merupakan lulusan sarjana teknik informatika dari IT Telkom University, Bandung, dan telah menyelesaikan Master Degree Information Science di Radboud University Nijmegen, Belanda dengan beasiswa LPDP-RI. Di Jakarta Smart City, beliau saat ini sedang mengerjakan beberapa inisiatif terkait data analisis, dan antara lain melakukan forecasting kasus COVID-19, prediksi curah hujan dan banjir, serta analisa komoditas pangan di Jakarta. Nah, kalau Anda ingin tahu mengenai keseluruhan apa yang terjadi di Jakarta Smart City secara khusus di bidang ekonomi dan juga prediksi data COVID-19, ini adalah orang yang tepat untuk didengarkan. Selamat siang, Bapak Andi Sulasikin. Boleh silakan paparannya. Selamat siang, Mbak Tilma. Ya, silakan. Oke. Ini langsung bisa dimulai aja, Mbak ya? Ya, langsung saja. Nanti kalau sudah mau beralih ke slide berikutnya, tinggal sampaikan next. Oke. Pada kesempatan ini saya bakalan sharing terkait smart economy, salah satu pilar dari Jakarta Smart City, satu di antara 7 pilar Smart City, Jakarta Smart City. Namun sebelum itu, saya mungkin akan sedikit share terkait bagaimana sebenarnya kondisi kita saat ini, tantangan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi sebagai warga negara Indonesia, khususnya sebagai warga di Jakarta, yang tinggal di Jakarta. Ya, kita tahu bahwa pandemi COVID ini benar-benar menghantam dunia ya, termasuk Indonesia sendiri, dan terutama Jakarta. Kita tahu bahwa seperti yang sudah saya baca bacaan artikel kemarin ya, katanya Amerika Serikat sendiri sudah resesi untuk kuartal kedua, sudah mencapai bahkan minus 32, Jerman bahkan minus 10% juga, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan juga minus gitu. Dan Indonesia pun diperkirakan ya berdasarkan data dari Kementerian Keuangan akan minus 3,8%. Menurut BPS bahkan minus sekitar 4%, dan menurut Bapak sendiri bahkan lebih besar lagi, katanya akan minus 6% gitu. Dan permasalahan ini pun ya tidak cuma di Indonesia saja, tapi kita tahu bahwa Jakarta adalah ibu kota, pusat perekonomian dan industri di Indonesia sendiri.
kita tahu berbagai macam permasalahan seperti kurangnya omset yang turun sehingga 70% UMKM di Jakarta sudah dialami oleh teman-teman UMKM. Terus penghasilan ojol dan mal-mal juga benar-benar banyak yang tutup juga ya. Benar-benar kondisi saat ini benar-benar kita harus berpikir secara keras, berpikir benar-benar berkreasi bagaimana kita bisa comeback stronger gitu ya, istilahnya anak muda comeback stronger, bounce back gitu ya. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini? Ya oke lah, mungkin resesinya tidak bisa kita hindari, tapi kita harus sebagai anak-anak muda, sebagai senior yang di bidang ekonomi atau yang di bidang digital harus bisa memberikan sebuah kontribusi yang nyata untuk kondisi ekonomi khususnya di Jakarta gitu ya. Nah, terkait apa yang akan saya sampaikan sendiri adalah smart economy. Intinya adalah bagaimana bisa membangkitkan dan memotivasi entrepreneurship dan inovasi di Jakarta khususnya untuk UMKM, usaha mikro dan menengah gitu ya. Nah, fokus pada ini kesempatan ini bakalan saya sampaikan sedikit bagaimana sebenarnya usaha yang bisa kita lakukan ya, khususnya di Jakarta Smart City, apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa yang akan segera dilakukan gitu ya. Khususnya ke depan seperti apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman, kolaborasi yang seperti apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sebenarnya Jakarta Smart City itu sendiri. Mungkin next untuk slide-nya. Nah, Jakarta Smart City 4.0 framework sebenarnya ini sudah beberapa kali di-share ya Mbak Tilma ya, sudah sepertinya sudah sampai empat kali ya sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya lima kali sudah disampaikan. Ada dua sebenarnya ini ada dua visi utama ya dari Gubernur Pak Anies Baswedan, bahwa bagaimana bisa mewujudkan kota yang inovatif atau dalam kota yang maju gitu ya. Dan happiness di sini adalah bagaimana bisa warganya itu bahagia. Ini adalah benar-benar dua visi yang kita harus wujudkan bagaimanapun caranya, terutama bagaimana memanfaatkan digital di data dan digital di Jakarta Smart City. Nah, di situ juga ada beberapa indikator, ada indikator smart mobility, smart governance, smart living, smart branding, smart people, sampai smart economy yang akan saya bahas. Nah, next. Nah, untuk smart economy sebenarnya ada empat poin yang ingin kita capai berdasarkan rencana pembangunan menengah daerah gitu ya, dari 2017 sampai 2022 ya. Ada 4 sebenarnya. Ada yang sedang berjalan, ada yang sudah berjalan, ada yang sedang kita coba untuk forecast untuk ke depan seperti apa gitu. Jadi sekarang dalam 2020 mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh teman-teman yang saat ini ikut hackathon ya, bisa melihat apa sih sebenarnya di indikator smart economy, apa sebenarnya bisa dikontribusikan. Nah, ada 4 poin ini yang kira-kira kita bisa bersama-sama pikirkan. Pertama adalah food security, ada ketahanan pangan, bagaimana ketersediaan pangan dan akses pangan itu komoditas pangan itu bisa benar-benar diakses dan tersedia untuk masyarakat di Jakarta gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan e-commerce. Dalam hal ini kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai startup e-commerce di Jakarta, khususnya Shopee, Bukalapak, Gojek, Grab, Tokopedia, semuanya kita sudah bekerja sama. Dan berbagai segmen kerjasama pun bermacam-macam gitu, baik dari pelatihan dan sebagainya gitu. Nah, job creation sendiri di sini kita tahu bahwa banyak proses urbanisasi yang terjadi dari yang banyak ke kampung, banyak ke kota Jakarta gitu ya. Nah, itu ada semacam fasilitas yang disediakan oleh Jakarta. Enggak cuma warga Jakarta saja, tapi juga yang datang kita ada semacam bentuk usaha atau semacam kreasi dari Pemprov DKI ini, bagaimana bisa meningkatkan pembukaan lapangan kerja gitu ya. Nah, pembukaan lapangan kerja ini bisa nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, dan satu lagi ada one stop payment integration dalam pembayaran satu pintu. Ini harapannya ke depan ini sebenarnya masih digodok ya, ini mungkin bisa benar-benar menjadi sebuah inovasi nanti ke depannya dari teman-teman hackathon yang ikut di Future City ini, bisa memberikan semacam inovasi bagaimana bisa mengintegrasikan berbagai payment, banyak kan ya, ada Shopee, ada GoPay, ada pembayaran lainnya, online payment lainnya. Itu yang bisa diintegrasikan. Next. Nah,
berbicara tentang job creation, ada bagaimana penciptaan lapangan kerja di Jakarta, kita ada Jackpreneur, platform yang sebenarnya istilahnya adalah Jackpreneur ini merupakan sebuah platform yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Bagaimana supaya bagaimana teman-teman yang baik yang ingin memulai usaha, baik yang sedang merintis usaha dan sebagainya, itu kita sediakan platform bagaimana mereka bisa benar-benar mengakselerasi bisnisnya gitu, mengakselerasi dalam hal ini mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dan melakukan pendampingan dan sebagainya gitu. Baik yang dari yang mereka bisa termasuk yang pencari kerja, bisa wirausaha pemula, bisa juga wirausaha yang sedang naik kelas dan sebagainya. Nah, usahanya harapannya mereka bisa berkembang, bisa memiliki daya saing yang kuat dan daya tahan terhadap berbagai macam kondisi-kondisi ekonomi gitu ya. Itu sebenarnya kita harapkan. Nah, adapun untuk fase-fasenya sendiri dan indikator keberhasilannya sendiri ada 7 fase ya. Sebenarnya ada yang sebelah kanan saya ada P1 pendaftaran ya, pendaftaran, pelatihan, pendampingan usaha, perizinan, pemasaran dan pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan. Nah, sebenarnya ada update sedikit dari Jackpreneur yang sebelumnya dan Jackpreneur 2020 gitu ya. Jackpreneur dari sebelumnya 2009 belakang itu teman-teman harus mengikuti pendaftaran ya, pokoknya harus sekuensial dari pendaftaran P2, P3 gitu, harus berurut. Tapi untuk saat ini tidak harus langsung, tidak harus harus berurusan, tapi bisa yang penting harus pendaftaran dulu. Dari pendaftaran bisa langsung pemasaran, pendaftaran bisa pendaftaran usaha. Itu bisa tidak berurutan gitu. Jadi memudahkan untuk bisa terlibat ya. Itu secara gambaran besar bagaimana sebenarnya Jackpreneur. Nah, dari sisi data yang kita miliki dari BPS di Jakarta sendiri itu ada 1,1 juta UMKM ya. Sedangkan untuk yang sudah terdaftar saat ini yang sudah ada 140.000 jumlah anggota Jackpreneur. Sedangkan target kita sebenarnya dari 2018 sampai 2022 itu adalah 200.000 wirausaha baru gitu ya. Kita berharap ini bisa tercapai ya. Namun bukan soal jumlah saja, gimana kita bisa memiliki wirausaha baru yang benar-benar berkualitas, memiliki daya saing yang kuat, kompetitif, dan bisa menghasilkan omset yang lebih besar dari tahun ke tahun gitu. Sehingga makanya dari Jackpreneur ini menjadikan semacam pelatihan dengan kondisi sebelum-sebelumnya pelatihan itu kita hadir dalam ruangan, tapi karena kondisi COVID yang mengakselerasi bagaimana transformasi digital, kita bekerja sama berbagai startup, pelatihannya itu dijadikan online, diadakan secara online terkait pemasaran lah, terkait online payment, bagaimana supaya teman-teman dari wirausaha itu bisa benar-benar mahir dalam merintis usahanya. Seperti itu untuk saat ini ada 80.000 yang telah dilatih, ada yang 50.000 yang telah didampingi juga. Terus datanya ada 16.000 telah difasilitasi untuk mendapatkan UMKM relaksasi UMKM, izin usaha menengah. Nah, untuk mungkin untuk selanjutnya bisa di next. Nah, dengan kondisi saat ini ya, berbagai macam kreativitas dan usaha yang dilakukan oleh Pemprov DKI, bagaimana tentunya itu yang sebelumnya tentang Jackpreneur adalah bagaimana kita bisa mengkreat pengusaha-pengusaha baru ya, tetapi tentu saja dalam perjalanannya ada pengusaha-pengusaha tersebut bahkan mengalami berbagai macam tantangan seperti omsetnya menurun lah, seperti omset pelanggan yang sudah berkurang, bahkan karena banyak dari pengusaha-pengusaha UMKM kita ini tidak memiliki dana yang cukup, sehingga dari Pemprov DKI melahirkan sebuah platform yang bernama kolaborasi sosial berskala besar khususnya untuk UMKM, bagaimana kita bisa membantu gitu ya, bisa membantu UMKM dalam masa wabah COVID ini begitu. Dari sisi sarana prasarana, pinjaman modal dan pelatihan gitu. Nah, di sini sebenarnya kita ada dashboard di jakarta.go.id. Di situ diinformasikan bagaimana UMKM ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, sampai Kabupaten Seribu gitu. Nah, ini fungsinya adalah bagaimana bisa memetakan gitu, bagaimana memetakan. Bahkan kemarin
dengan adanya dashboard ini bisa membantu teman-teman yang barangkali bertetanggaan dengan usaha UMKM gitu ya. Mereka bisa saling membantu gitu. Oh, ternyata saya memiliki UMKM yang sekiranya adalah tetangga saya walaupun di kampung sebelah dan sebagainya, itu bisa saling membantu gitu. Seperti itu yang terjadi gitu. Dari sini pun ada sarana prasarana yang bisa diberikan ya. Jadi kita berkolaborasi ya, namanya dari sini sih sebenarnya diharapkan dari pemerintah Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan APBD, karena ya bisa diketahui dengan kondisi saat ini ekonomi yang memburuk ya. Kita harus saling mendukung gitu ya, bagaimana bisa mendukung perekonomian di Jakarta, khususnya untuk UMKM yang merupakan salah satu titik nadir bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mungkin next. Nah, selanjutnya adalah terkait, bisa dilanjutkan slide-nya, Mbak. Nah, ada Jack Pangan ya. Jack Pangan ini adalah sebuah aplikasi yang ada, sebuah fitur yang ada di aplikasi Super Apps Jaki. Di sana menampilkan informasi pangan DKI di DKI Jakarta dan berbagai informasi tentang pasar-pasar yang menyediakan komoditas pangan. Nah, keterkaitannya ini dengan UMKM sendiri sangat erat ya, bagaimana bisa UMKM terlibat ke depan dari Jack Pangan ini, bisa menginformasikan komoditas-komoditas pangan apa saja yang bisa diperjualbelikan di sana. Tapi perlu diakui bahwa memang Jack Pangan ini kita masih progres untuk peningkatannya. Mungkin dari teman-teman hackathon nanti bisa ada ide bagaimana bisa pengembang Jack Pangan ini supaya lebih baik lagi gitu ya. Jadi tidak hanya menginformasikan saja, tapi benar-benar fungsi dari ketahanan pangan, yaitu adalah bagaimana adanya akses kepada pangan, adanya ketersediaan pangan. Jadi bukan hanya menginformasikan, bisa jadi teman-teman ada ide bahwa dengan Jack Pangan teman-teman bisa melakukan transaksi secara langsung dengan tentunya misal mungkin ingin beli telur satu rak dan bisa pesan langsung di situ. Jadi kan dengan kondisi COVID ini kita tidak bisa memastikan kapan berhentinya, bahkan walaupun ada nanti vaksinnya sendiri, kita tidak tahu ini akan berakhir atau bagaimana gitu. Nah, sehingga kita harus berpacu memberikan sebuah inovasi transformasi digital, memanfaatkan data, memanfaatkan aplikasi dan ya teknologi-teknologi ini, sehingga berbagai upaya dari ada 4 tadi dari smart economy itu benar-benar bisa tercapai gitu. Yang ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, one payment, pembayaran satu pintu, dan bagaimana bisa e-commerce bisa saling berkolaborasi. Walaupun kita punya banyak e-commerce atau startup dan sebagainya, kita bisa saling bekerja sama gitu. Oke, next. Nah, ya di kolaborasi dan seperti yang saya sebutkan tadi, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Gojek. Kita sangat terbuka dengan kolaborasi karena kita tidak, Pemprov DKI sendiri tidak mampu jika hanya bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja sama-sama, kolaborasi mewujudkan sebuah Jakarta yang lebih maju dan bahagia warganya gitu. Nah, di sini bermacam-macam kerjasamanya. Ada Notfax yang dengan teknologi machine learning, dengan teknologi visionnya juga untuk mendeteksi bagaimana macet dan sebagainya. Ada Waze yang membantu bagaimana kondisi jalanan. Terus ada Trevi juga, ada Berit, banyak. Jadi teman-teman yang punya ide pun yang saat ini ya ikut dari awal sampai saat ini, kita berharap bisa benar-benar bisa ikut berpartisipasi, saling berkolaborasi, bahkan nanti kita menggodok sebuah ide yang benar-benar bisa memberikan sebuah kontribusi yang nyata bagi Jakarta khususnya ya, seperti itu. Jadi setidaknya ada 3 poin utama yang benar-benar kita harus perhatikan ya dari smart city dan smart economy ini. Dengan kondisi COVID yang saat ini yang kita hadapi, ada sebenarnya 3 poin utama bagaimana kita benar-benar bisa melakukan digital transformation ya. Yang pertama adalah gimana benar-benar ada digital talent ya, yang benar-benar siap dalam hal ini menghadapi ya, harus terampil menggunakan laptop lah, harus bisa terampil menggunakan Zoom terutama, Hangout dan online meeting lainnya dan sebagainya gitu. Dan kedua, bagaimana bisnis proses itu benar-benar digitalize gitu ya. Jadi awalnya mungkin kemarin untuk publikasi, pemasaran dan sebagainya kita menggunakan buzzer, tapi
dengan teknologi, dengan COVID pun kita terpacu untuk bagaimana bisa menciptakan bazar online gitu. Jadi semua informasi-informasi barang yang kena jual itu bisa tersedia secara online dan bisa terinformasikan, warga-warga yang terada bisa terinformasikan baik. Dan yang ketiga adalah workspace dalam digital transformation. Workplace ini pastinya ketika tidak ada COVID ini, webinar ini tidak akan terjadi. Maksudnya ya tentu kita akan mengadakan seminar secara fisik gitu ya. Nah ini benar-benar memaksa kita untuk bisa berkreasi, mengadakan future city ini misalnya dengan secara online. Jadi ada tiga tadi adalah digital talent, itu yang kita harus usahakan optimalkan, sebagaimana smart city usahakan ini digital talent, terus business proses kita usahakan benar-benar secara digitalize gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya workplace ini kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini, kita memanfaatkan teknologi informasi dan data-data dan sebagainya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya. Bang Andi, cukup menarik karena ada beberapa hal yang disampaikan Jackpreneur, lalu ada Jack Pangan ya, dan cukup komprehensif, dan saya rasa ini menjadi basis untuk diskusi kita hari ini karena sudah dipaparkan beberapa inisiatif dari pemerintah daerah DKI Jakarta terkait dengan smart ekonomi sebagai salah satu pilar dari smart city. Nah, data hanya akan menjadi sebuah data kalau tidak ada konsep besar yang menggiring atau mengantarkan kita ke dalam kesejahteraan bersama. Nah, kita akan memahami kira-kira dari sisi konsep-konsep ekonomi apa saja yang ada. Apakah kita sudah menggunakan konsep yang benar? Lalu karena adanya COVID-19 atau pandemi ini, apakah kita harus mulai berpikir untuk berpindah ke konsep lainnya? Nah, ini akan dibahas secara spesifik dan gamblang oleh Ibu Dewi Huta Barat. Boleh dibuka dulu kameranya? Saya akan bacakan profil dari beliau. Dewi Huta Barat merupakan seorang lulusan program Master Studi Pemerintahan dan Kebijakan Publik, School of Government and Public Policy. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Deputi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Kadin Indonesia, bidang UMKM dan Koperasi. Ia juga pendiri dan pengelola usaha Koperasi Benih Kita Indonesia atau KOBETA. Di 10 tahun terakhir, Ibu Dewi aktif dan terlibat langsung pada banyak aktivitas yang sangat kreatif dengan fokus pada pembangunan jejaring, mendorong konektivitas dan kolaborasi di antara multi elemen dalam masyarakat, terutama antara pemerintah, DPR, dengan organisasi dan komunitas masyarakat sipil, aktivis perguruan tinggi, dan dunia usaha yang bertujuan utama untuk memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Pada 5 tahun terakhir, beliau banyak mencurahkan konsentrasinya pada upaya membangun model ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, seiring dengan makin menajamnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Beliau juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Social Innovation Award di tahun 2013 dan Social Innovation Leadership Award di tahun 2014. Selamat siang, Ibu Dewi, bisa mendengar? Belum keluar suaranya. Yes. Yes, oke, silakan paparannya. Kalau sudah akan berganti slide, silakan disampaikan next. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Dan yang sedang kurang sehat, semoga segera saja pulih kesehatannya dan bisa beraktivitas kembali. Mbak Tilma, apa kabar? Juga lama nggak ketemu muka, tapi kalau kontakan mah selalu. Ini orang yang saya kagumi sekali. Sedikit spotlight-nya, tapi kerjanya bukan main di belakang layar. Ya, ini saya ditodong ceritanya untuk share tentang apa-apa yang istilahnya yang menjadi tren pendekatan ekonomi saat ini. Saya akan coba merangkumnya dalam waktu yang tidak terlalu panjang, moga-moga begitu ya. Saya harap nih nanti slide share-nya juga bisa lancar. Jadi yang ingin saya share di sini adalah pertama, coba slide pertamanya. Ini nanti berhubungan banget dengan yang di-share oleh Pak Andi tadi. Tadi share-nya Pak Andi bagus banget ya. Jadi itu jadi saya
jadi bisa mengkoneksikan langsung nanti itu sama dengan yang di-share oleh Pak Andi tadi. Yang pertama kita mesti melihat kembali bahwa posisi kita hari ini itu tentu saja seperti di setiap zaman selalu punya tantangannya sendiri dan selalu punya opportunity-nya atau punya modalnya sendiri gitu ya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Di 100 tahun terakhir kita istilahnya dalam tanda kutip menikmati apa yang menjadi akibat dari revolusi industri di mana kita kemudian industrialisasi, kemudian terjadi kecenderungan ekonomi yang mengarah pada ekonomi privat atau ekonomi liberal gitu ya, sehingga kepemilikan individu itu menjadi sangat mengemuka hampir di semua model-model ekonomi yang ada di dunia. Sangat sedikit sekali model-model ekonomi yang menggarisbawahi atau menekankan kolaborasi atau konsolidasi dari istilahnya apa ya, kolektivitas. Nah, ekonomi yang kolektif itu menjadi sangat menjadi tidak mainstream di dunia sekarang ini. Oleh karena itu kemudian terjadilah apa ya istilahnya maksimalisasi profit gitu. Nah, akibat dari maksimalisasi profit lalu kemudian jadinya seakan-akan kita sekarang menelan sebuah akibat di mana orang apa ya, punya kecenderungan untuk melakukan apa saja demi profit, demi keuntungan. Sehingga akhirnya terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam kita, eksploitasi yang cukup apa ya, cukup menyakitkan lah gitu ya untuk kemanusiaan seperti misalnya masalah-masalah perburuan dan sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, yang jelas di depan mata adalah pada hari ini dari proses kita selama paling sedikit 100 tahun terakhir, kita menghadapi kalau saya menggarisbawahi 2 krisis yang paling berat yang harus kita hadapi hari ini adalah, yang pertama adalah ketimpangan atau, eee, ketimbangan tuh Ketid jadi kalau timbangan itu mestinya adalah berimbang gitu ya, naik turun, kiri kanan gitu kan ya. Eee, Kalau timpang itu begini, jadi yang ada satu pihak yang besar sekali dan penguasaan resources-nya dan ada pihak besar sekali yang sangat minim penguasaan ekonominya. Artinya dengan kata lain ya sebetulnya akibat dari sistem atau mekanisme ekonomi kita selama 100 tahun terakhir ini paling sedikit menghasilkan dalam tanda kutip, menghasilkan kemiskinan yang merata gitu. Jadi ini memang sebuah kondisi timpang yang berat dan nyaris tidak terkendali dan ini menjadi sebuah concern yang sangat besar dari seluruh dunia yang kemudian itu juga setara urgent-nya, setara beratnya dengan krisis kerusakan alam yang harus kita telan hari ini, yang harus kita hadapi hari ini. Saya menggambarkan ketimpangan ekonomi dan kerusakan alam itu seperti 2 sisi dari satu koin yang sama. Jadi sama-sama urgent-nya, koin urgent itu. Nah, itu kemudian juga menghasilkan satu kondisi di mana si politik dan si ekonomi itu kemudian saling berkelindan di mana pihak ekonomi, pihak penguasa ekonomi, penguasaan modal kemudian mempengaruhi penguasaan politik dan sebaliknya penguasaan politik kemudian mendukung penguasaan ekonomi yang lebih-lebih lagi. Sehingga inilah yang kemudian menghasilkan ketimpangan yang nyata ini dan kerusakan alam yang nyaris juga tidak terkendali. Ini adalah tantangan nyata hari ini. Nah, kemudian tapi bukan hanya itu gitu. Selama 100 tahun ini terakhir ini peradaban kita sebagai manusia juga menghasilkan sesuatu yang mungkin makin lama makin cepat ya. Jadi perkembangan teknologi itu dari yang mungkin butuh 20 atau 30 tahun untuk dari satu teknologi beranjak ke teknologi yang istilahnya eee, misalnya Pentium 1 ke Pentium 3 itu Pentium 2 itu butuh waktu 5 tahun misalnya begitu. Kita itu sekarang sudah menghadapi sudah punya modal berupa teknologi yang memang makin canggihnya tuh makin cepat gitu ya. Artinya secara dan teknologi itu kan sebetulnya
dimaksudkannya untuk mempermudah kehidupan manusia, memperbaiki kualitas hidup manusia. Kan maksud dan tujuannya sebenarnya itu ya. Jadi kita juga punya modal itu gitu. Kita punya modal sebuah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan makin lama makin cepat. Kemudian kita juga punya opportunity berupa sumber daya manusia yang pastilah ya sebagian besar di antara kita kehidupannya sudah jauh lebih mudah dibandingkan 100 tahun yang lalu misalnya begitu ya. Artinya ada dan infrastruktur sosial terbangun misalnya pendidikan, perpustakaan dan sebagainya. Yang kayak gitu-gitu tuh lebih ada gitu. Kemudian nah ini yang terakhir, adanya sebuah perubahan mindset akibat dari pandemi yang baru saja kita harus hadapi saat ini gitu ya. Itu di satu sisi Pak Andi tadi juga sudah mengatakan, di satu sisi ini menimbulkan situasi yang berat, tapi di sisi yang lain kita juga harus ada opportunity yang bisa kita ambil dan kita kembangkan, kita maksimalkan dari kondisi pandemi yang ada. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal apa yang harus kita lakukan kan untuk supaya kita bisa memperbaiki situasi, baik itu situasi mikro maupun makro, terutama dalam konteks ekonomi. Lanjut, silakan ke slide berikutnya. Ini saya sambil ya, ekonominya siapa? Ini merefer lagi ke urgent yang pertama tadi, yang mana itu adalah ketimpangan kita. Next, selanjutnya. Ekonomi yang timpang ini seperti ini nih gambarannya. Gimana ya saya menjelaskannya? Jadi kalau kita ini saya menyebut kita di sini adalah 99% dari seluruh rakyat Indonesia ya. 90% deh, 90%. Yang biru sama yang biru tua dan yang hitam itu adalah yang 10%. Jadi 10% dari rakyat Indonesia memiliki harta lebih daripada sekitar 77% dari seluruh harta yang ada di Indonesia, seluruh aset yang ada di Indonesia. Jadi 90% yang biru muda, 90% dari rakyat Indonesia memiliki aset itu, kalau kita kumpulin aset kita semua nih, itu tidak akan lebih dari 23%, sekitar 23% dari seluruh harta yang ada di Indonesia. Jadi kalau istilahnya tuh kalau adu gede-gedean modal, 90% dari rakyat Indonesia kalau ngumpulin seluruh modal yang dia miliki, itu nggak akan bisa mengalahkan bahkan hanya yang 1%-nya saja dari rakyat Indonesia itu. 1% dari yang 10% penguasa harta terbesar di Indonesia, yang 1%-nya aja yang hitam itu 1% tuh. Itu dia menguasai lebih dari 50% harta di Indonesia, aset di Indonesia, modal di Indonesia. Jadi kita mau, sekali lagi, kalau kita 90% rakyat Indonesia di piramida yang terbawah ekonominya, itu ngumpulin seluruh harta dan aset dan modal yang kita miliki, itu nggak akan bisa mencapai bahkan separuhnya saja dari harta dan aset dari yang dimiliki oleh 1% rakyat yang warga Indonesia yang terkaya. Jadi ini adalah sebuah ketimpangan yang sesungguhnya itu sudah sangat mengerikan. Karena ini nanti akan leads ke, ya kalau tidak dikendalikan segera, dia akan mengarah pada ketimpangan yang absolut, dan ketimpangan yang absolut itu sebelum nyampe ke absolut sudah pasti akan terjadi social riots dan social unrest yang juga berat sekali gitu. Next. Jadi sistem ekonomi yang eksploitatif terhadap alam, jadi ini ya krisis alam dan melahirkan ketimpangan. Jadi sistem ekonomi melahirkan dua perkara itu. Sistem ekonomi yang kita jalankan sekarang, yang mainstream sekarang, itu melahirkan dua krisis. Yang pertama adalah krisis eksploitatif terhadap alam sehingga terjadi krisis alam. Yang kedua adalah ketimpangan yang ekstrim sehingga terjadi yang seperti tadi kita gambarkan. Nah, dua hal ini yang satu koin krisis inilah yang menjadi sumber segala penyakit yang harus dihadapi terutama oleh generasi muda hari ini. Generasi milenial yang sekarang mungkin usianya sudah mulai harus mikirin bagaimana strategi untuk melanjutkan bangsa ini karena sudah mulai ada di usia 20-an ke atas. Itu mereka tuh yang benar-benar harus berhadapan dengan situasi apa yang harus dilakukan untuk bisa membalik situasinya, untuk bisa membalik current-nya, arusnya gitu, supaya arusnya nggak kayak gini terus gitu. Nah, membalik arus kan bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit
untuk generasi muda yang sekarang, karena opportunity teknologi tadi itu, opportunity keilmuan kita, dan opportunity SDM yang sudah lebih banyak mestinya, yang lebih prepare dibandingkan 100 tahun yang lalu gitu. Misalnya dalam soal gender aja, perempuan sudah jauh lebih banyak yang bisa diajak untuk kerja bareng dengan seluruh potensinya dibandingkan 100 tahun yang lalu. Mindset gender equality juga sudah jauh lebih maju dibandingkan 100 tahun yang lalu. Jadi ada banyak juga opportunity, modal-modal yang dimiliki oleh generasi sekarang untuk bisa melahirkan terobosan-terobosan yang kita harap terobosan itu yang bisa membalik si kapal besar ini gitu. Kapal besarnya bukan hanya satu negara, bukan hanya satu kota Jakarta, tetapi bukan hanya satu negara, tapi bahkan dunia gitu. Karena mainstream ekonomi dunia seperti ini. Next. Apa yang harus dilakukan next? Nah ini, jadi kesempatan tadi ya di awal tadi yang tantangannya apa, kesempatannya apa, mesti dibalik kan. Semua kesempatan yang ada, semua modal, opportunity, modal yang kita punya sekarang, strength yang kita punya sekarang, gimana caranya itu supaya bisa dimanfaatkan untuk mengubah sistem. Jadi bukan charity, bukan sekedar sekedar ngasih seperti ngasih gula-gula atau permen pada kelompok kecil saja, tetapi betul-betul mengubah sistem, walaupun mengubah sistemnya itu dari yang kecil gitu, tetapi gambaran besarnya tuh harus gambaran besar bagaimana yang kecil-kecil ini bisa mengubah sistem besar gitu, untuk tantangan yang harus dihadapi sekarang ini. Next. Konteks Indonesia gimana? Kalau konteks Indonesia dulu dan sekarang lucu. Indonesia itu dari dulunya kita bisa trace back banget ke konstitusi kita, nih produk yang sangat bisa kita telusuri adalah konstitusi kita. Di mana konstitusi kita itu yang hasil buah karya founding fathers kita itu benar-benar from flesh and blood lah katakan begitu. Itu benar-benar menunjukkan bagaimana sebetulnya pemikiran ekonomi, pemikiran sistem ekonomi founding fathers kita itu sebetulnya kolektif ekonomi. Karena dari dulu kan kita mengenal tiga pilar. Tiga pilar itu adalah tiga pilar ekonomi. Yang pertama adalah swasta mesti diawasin gitu. Terus yang kedua, negara harus menguasai hajat hidup, sumber-sumber ekonomi yang merupakan hajat hidup orang banyak. Terus yang ketiga, rakyat harus dikasih peran sebagai sokoguru ekonomi. Itu doktrinnya konstitusi kita loh sebenarnya. Tetapi memang sayangnya itu tadi, kita masuk ke sebuah arus mainstream dunia, kita nggak mau main salah-salahan ya ini, kita nggak mau, ini sejarah kita aja nih. Kita kemudian masuk ke dalam sebuah mainstream arus dunia, yang mana kemudian membuat kita menjadi bagian juga dari arus mainstream yang timpang dan krisis alam itu tadi. Sekali lagi kita tidak perlu saling salah-salahan, kita hanya perlu memilah lagi sekarang, hari ini, apa nih yang kita punya dan dengan cara apa kita bisa kemudian mengubah secara bertahap sistem ekonomi kita. Next. Nah ini tadi Mbak Tilma tadi udah sempat ngomongin tuh ada berbagai macam alternatif model ekonomi gitu. Emang benar Mbak Tilma. Jadi dunia hari ini tuh mungkin kalau kita tracing back tuh mungkin sekitar 20 tahun terakhir. Itu mulai dan sependek yang saya tahu ya, sekecil referensi yang saya ketahui, memang banyak arus ekonomi, arus balik ekonomi atau melawan arus ya, anti current-nya itu gitu, kalau bukan arus balik tapi anti current mainstream ekonomi sekarang itu banyak yang munculnya tuh dari Eropa dan dari Amerika Latin gitu. Memang iya, mungkin karena mereka kalau Eropa mungkin karena mereka memang sudah dari dulunya emang punya pemikiran yang lebih kolektif ekonomi. Terus kalau di Amerika Latin mungkin karena mereka udah duluan tuh ngerasain krisis-krisis ekonominya gitu. Jadi memang inisiatif-inisiatif terhadap gerakan baru atau alternatif dari sistem mainstream yang liberal ekonomi itu banyak diinisiatifkan dari Eropa dan Amerika Latin gitu. Nah, ini yang di bawah ini yang di atas dulu deh. Jadi dunia hari ini tuh memang punya, dan ini makin lama makin menguat. Arus ini makin lama makin menguat. Arus gerakan untuk mengoreksi sistem ekonomi itu memang makin menguat di seluruh dunia.
istilahnya gini, makin banyak yang nyadar bahwa kita perlu mengubah wajah ekonomi kita menjadi lebih berkeadilan, baik itu untuk alam maupun untuk manusia. Jadi alam dan manusia itu satu koin lagi gitu, dari dua sisi dari satu koin lagi gitu, nggak bisa dipisah. Tolong jangan dipisah deh untuk kepentingan manusia, terus kita harus mengorbankan alam, enggak. Karena kalau kita mengorbankan alam, itu kita sebetulnya mengorbankan manusia juga gitu. Jadi ini udah jadi kesadaran nih, terutama ketika pandemi ini. Pandemi ini lumayan kuat itu menguat soliditas pemikiran atau mindset baru ini gitu. Menjadi bagian dari new normal thinking lah gitu mindset. Nah, eee yang bola pink ini sebetulnya saya cuma mau menggambarkan bahwa ketika kita membayangkan wajah ekonomi, sebetulnya paling sedikit di 4 elemen ini. Elemen kepemilikan, kemudian kepemilikannya nanti urusannya dengan hardcore-nya ketimbangan ya. Ketimbangan kan urusannya kepemilikan aset tuh. Nah itu nggak boleh tuh kita lupakan. Jadi kalau kita ngomongin ada shared ekonomi, ada kolaboratif ekonomi, ada solidarity ekonomi atau apapun itu sebetulnya kita nggak boleh lepas dari pertanyaan di masing-masing mekanisme atau sistem itu, mekanisme kepemilikannya seperti apa? Bagaimana resources dibagi? Bagaimana hak atas resources dan hak atas pengelolaan resources itu dibagi itu. Elemen itu harus diperhatikan pertama. Terus kemudian bisnis model. Nggak bisa tuh kita misalnya dengan mindset yang lama. Misalnya, udah deh kita bisnisnya yang penting untung, nanti untungnya baru kita bagi-bagi untuk charity, untuk apa, nggak bisa lagi. Mindsetnya udah nggak boleh gitu. Bisnis modelnya sendiri sudah harus fair, sudah harus just gitu. Makanya kita udah mulai dari 20-an tahun lebih, udah mengenal tuh dengan istilah fair trade, istilah ethical finance, itu sebenarnya timbul dari keresahan itu, bahwa bisnis model pun harus sudah mengadopsi mekanisme yang fair gitu. Kemudian produk dan layanan. Produk dan layanannya juga begitu. Produknya jangan yang terus kita seenaknya dong menambang apa namanya alam misalnya gitu ya. Ini sudah mulai. Terus kemudian yang terakhir banget nih yang 10 tahun terakhir sangat menguat adalah soal sampah kan, soal polusi, soal laut kita yang rusak, soal biodiversity kita yang ngeri sampai bikin si Greta Thunberg itu nangis itu ya karena kita kehilangan extinction itu udah ngeri banget sekarang itu kepunahan itu udah ngeri banget dan akan mengancam kestabilan keseimbangan alam dan termasuk kita sendiri. Nah, kalau ada yang disebut sirkular ekonomi itu sebetulnya dia menekankan pada si produk ini gitu. Dulu kita mengenal produksi itu dengan mekanisme linear ekonomi. Jadi kita produksi terus kita konsumsi, kita pakai hasil produksinya, terus setelah kita konsumsi kemudian jadi sampah. Nah, ini dia, ini linear ekonomi nih. Jadi sampah. Nah, lupa kita, nih sampah akhirnya jadi apa gitu. Akhirnya inilah yang menjadi masalah berat sekali saat ini di dunia. Karena kemudian dia meracuni kita semua, itu sih sama. Sehingga kemudian ada yang disebut sirkular ekonomi di mana produk harus didesain sejak awal mendesain produk itu harus sirkular. Jadi harus dia itu menghasilkan bukan sampah, tetapi menghasilkan sesuatu. Jadi si hasil produk ini harus bisa dipakai untuk produk apa lagi, kemudian nanti setelah dipakai lalu dia bisa dipakai untuk produk apa lagi dan begitu seterusnya gitu. Jadi sejak didesain produk ini tidak boleh menjadi sampah, intinya gitu. Sehingga dia punya daya ekonomi terus-menerus gitu. Jadi dia nggak hilang daya ekonominya. Setelah jadi sampah dia nggak punya daya ekonomi lagi, enggak gitu. Itulah yang disebut circular ekonomi. Jadi dalam sisi produk pun juga concern manusia di seluruh dunia, teman-teman di seluruh dunia itu juga ada. Kemudian, nah ini yang mungkin saya mau tekankan nanti di rantai pasok. Selama ini kita kalau ngelihat wirausaha, kalau kita melihat usaha, apalagi kalau kita ngomongin usaha mikro dan kecil, selalu kita melihatnya dalam konteks yang kita udah kebiasaan ngelihatnya sebagai konteks usaha individual. Usahanya satu persatu gitu. Kita melihatnya sebagai sektoral gitu. Oh ini produksi, oh ini distribusi atau produknya lebih sektoral lagi. Oh ini produk pertanian, oh ini produk jasa misalnya gitu. Jadi dia lebih ke apa sih istilahnya tuh kita ngelihatnya tuh dalam usaha-usaha yang terpisah. Padahal sebetulnya di dalam dunia usaha, di dalam ekonomi yang ada itu sebetulnya rantai. Nggak ada tuh sesuatu yang usaha yang berdiri sendiri itu nggak ada. Sehingga kemudian yang kita perlu tengok sebenarnya rantai pasok kita tuh apakah fair nggak, just nggak? Kenapa kok
petani itu sampai hari ini petani nelayan hulunya hulu, produsen hulu, kenapa kok mereka menjadi yang paling miskin di antara kita? Padahal mereka itu kepada mereka kita bergantung sepenuhnya. Nah, itu. Next. Nah, ini dia. Jadi ekonomi kalau kita ngomongin sekarang ekonomi kerakyatan lebih berkeadilan, yang disebut ekonomi kerakyatan itu sebenarnya yang kita omongin adalah ekonomi dari kita semua. Nah, kalau kita ngomongin kita semua itu sebenarnya seluruh manusia. Tapi karena terjadi ketimpangan, jadi mari kita bersepakat bahwa yang kita sebut rakyat itu adalah yang 90%. Kalau pakai komputasi dari usaha mikro, sebetulnya adalah 99,8%. Karena 99,8% dari rakyat Indonesia lah paling sedikit, itu adalah 98,8%-nya adalah unit usaha mikro dan 1%-nya adalah unit usaha kecil. Jadi sebetulnya hampir seluruh dari unit usaha rakyat Indonesia itu adalah mikro dan kecil. Jadi yang kalau kita sebut ekonomi rakyat ya mereka gitu ya, kita ini gitu. Nah, mereka ini nggak bisa kalau kita melihat mereka hanya kalau kita mau membuat mereka menjadi bangunan dari kekuatan ekonomi, maka yang harus kita kembangkan adalah rantai pasok dari hulunya hulu sampai hilirnya hilir, konsumennya itu adalah rantai kecil-kecil dari usaha mikro dan kecil. Dengan demikian kalau ini di apa istilahnya tuh diniatin untuk berkembangnya tuh bareng. Jadi naiknya bareng. Kalau disebut ada tadi Pak Andi mengatakan naik kelas, maka naik kelasnya bareng. Bukan dengan mematikan yang misalnya nih ada 100 usaha mikro yang sama gitu, sama-sama pembuat tas misalnya gitu. Kalau kita memperkenalkan melihat mereka sebagai usaha individual, maka kita akan suruh 100 ini untuk bersaing satu dengan yang lain sehingga akan tumbuh pemenang paling 1 atau 2. Yang 98 ya kalah gitu. Nah, itu yang kita nggak boleh, mindset kita harus diubah. Harus membuat mereka menjadi sebuah rantai pasok yang saling terkait satu dengan yang lain. Tetapi untuk melakukan ini nih sulit kalau zaman dulu. Nah, zaman sekarang sangat bisa dilakukan. Sangat bisa membangun sebuah rantai pasok yang kolaboratif, yang etis, terbuka, karena kuncinya ada di manajemen yang terbuka, itu dengan bantuan teknologi digital. Jadi kalau teknologi digital, digital ekonomi, yaitu ekonomi yang dibangun saling berkelindan satu dengan yang lain, elemen-elemennya itu dikoneksikan dengan teknologi digital, itu yang kita sebut dengan digital ekonomi, itu adalah sebuah rantai pasok yang mindset-nya adalah membangun menaik kelaskan rantai pasok ini secara bersama-sama, isinya adalah yang kecil-kecil dan mikro-mikro ini. Inilah yang mungkin bisa menjadi salah satu bentuk dari terobosan model ekonomi ke depan gitu. Dengan demikian maka kita meminimalisir yang namanya kompetisi usaha. Malah bisa jadi nggak ada tuh kompetisi usaha. Karena yang kita bangun tadi itu yang Pak Andi udah bolak-balik ngomong juga. Kolaborasi, kolaborasi, dan kolaborasi. Next. Nah, ini dia. Jadi model bisnis yang kolaboratif untuk rantai pasok yang kolaboratif. Ini yang saya mau tekankan di sini bahwa kita kalau ini kalau kita ngomongin rantai pasok nih udah model ekonomi yang apa ya, yang udah konkret ya. Jadi kita udah nggak ngomongin cuma sekedar sistem yang besaran saja, tetapi udah konkret bahwa yang kita bangun adalah mestinya adalah rantai pasok yang kolaboratif. Jadi kolaborasi itu misalnya di antara ada kolaborasi yang di antara usaha sejenis, yaitu koperasi sektoral, mengkonsolidasi usaha-usaha individual yang sifatnya sama gitu ya, yang kemudian sehingga mereka bisa punya skala ekonomi yang lebih besar. Lalu dilakukan kolaborasi juga di antara elemen usaha yang berbeda-beda tapi dalam satu rangkaian rantai pasok. Lalu dibangun juga kolaborasi di antara elemen yang berbeda, misalnya dalam suatu lokalan atau wilayah. Next, saya hampir habis sudah. Next. Nah ini, rantai pasok yang kolaboratif ini tadi ngomongin, sekarang saya mau ngomongin soal Jakarta. Nah soal Jakarta itu kan kota ya. Kota itu sebetulnya dia mungkin 70-80% lebih banyak ke konsumsinya sebenarnya. Kalaupun dia ada produksinya itu lebih ke end gitu, membuat end product. Tetapi produsen-produsennya itu kebanyakan ada di ringnya dia gitu. Nah, dari ini sesungguhnya bisa sangat dibangun rantai pasok dari mulai hulunya sampai ke kota. Jadi di kota itu ada kelompok-kelompok atau koperasi-koperasi atau apapun lah namanya yang dikoneksikan dengan kelompok-kelompok dan koperasi-koperasi usaha produsen yang ada di ringnya, dan dibentuklah rantai pasok yang kolaboratif yang saling kunci. Jadi model bisnisnya itu saling kunci, lalu dengan bantuan teknologi itu semua transparansi manajemen bisa dilakukan sehingga semua sama-sama tahu, dan itu sudah dilakukan loh di Bali, sudah dilakukan. Misalnya teman-teman di Bali sudah melakukan itu gitu. Pak Tani tahu persis berapa produk dia dijual di pasar di kota. Itu tahu gitu. Jadi
semua tahu gitu, sehingga terjadilah sebuah keseimbangan harga antara harga konsumen tidak menikmati, tidak harus menelan harga yang tinggi, harga dari ekonomi tinggi, produsen juga mendapatkan harga yang terbaik gitu. Dan untuk mekanisme yang seperti ini terjadi harus dilakukan distribusi yang sensitif sensitif local base. Jadi dia harus memperhitungkan kewilayahan lokalnya masing-masing. Jadi apa yang diproduksi oleh ringnya Jakarta ya paling bagus menyuplai Jakarta, apa yang ringnya Surabaya ya paling bagus menyuplai Surabaya gitu, sehingga terjadi simbiosi mutualisme antara kota besar dan pinggir-pinggirnya. Next, udah itu aja. Terima kasih Mbak Tilma, semoga tidak terlalu lama. Menikmati sekali saya mendengar penjelasannya dan paparannya. Sedikit bercerita, beberapa minggu lalu saya baca sebuah artikel, ada penelitian yang dipublish dari Universitas Utah di Amerika, katanya ternyata ditemukan bahwa air hujan yang kita terima itu sekarang mengandung mikroplastik. Dan ini publish di bulan Juni, dan saya pikir ini sesuatu hal yang tadi disampaikan Bu Dewi sangat-sangat menakutkan. Bukan hanya kita secara ekonomi sekarang dalam posisi yang krisis, lalu ada wabah juga, tetapi lingkungan juga sesuatu hal yang menurut saya harus menjadi prioritas. Karena dengan lingkungan yang sehat, harapannya kita bisa lebih menikmati hasilnya gitu. Oke, menarik. Saya akan ambil beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya senang sekali karena banyak yang sudah menyapa saya dari Sumatera Utara, dari beberapa kawan-kawan perbankan dari Sulawesi Utara juga sudah hadir, dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Jadi ini seluruh nasional ya. Nah, ada juga yang memang secara khusus selalu mengikuti dan bertanya dalam webinar ini. Saya apresiasi untuk Anda. Saya ambil satu pertanyaan dulu dari Suwandi. Suwandi, pertanyaannya katanya untuk Ibu Dewi, pandemi ini menimbulkan gangguan atau disrupsi supply chain untuk berbagai produk karena jalur distribusi normal melalui pasar dan pusat perbelanjaan terganggu. Bagaimana memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat UMKM, terutama dalam konteks kolektif atau shared ownership, meningkatkan proporsi kontribusi usaha UMKM dan mengurangi kesenjangan. Nah, saya ingatkan lagi, nanti di akhir sesi kita akan mendengar paparan juga mengenai bagaimana resiliensi dari UMKM, beberapa kasus-kasus yang sudah pembelajaran di Uni Eropa, dan saya pikir Bang Andi bisa menjawab juga nih, Bang Andi, mengenai pertanyaan rantai pasok yang ada disrupsi. Nah, itu mungkin juga bisa diambil pertanyaannya. Saya minta, kalau boleh Bang Andi dulu ya, yang menjawab ini dari sisi Jakarta. Mengenai disrupsi supply chain, apa yang harus dilaksanakan? Silakan. Oh, yang pertanyaan dari Suwandi. Oh ya, disrupsi supply chain untuk berbagai produk karena jalur distribusi normal melalui pasar. Tentu dengan kondisi saat ini, tentu saja peran teknologi, aplikasi-aplikasi harusnya bisa membantu bagaimana bisa supply. Jadi kemarin saya sempat melakukan semacam analisis tentang komoditas pangan ya. Ada yang saya sempat mempelajari juga sih semacam teori price elasticity of demand gitu ya, dan supply gitu ya. Jadi tentu saja dengan kondisi ini kita bisa memperkirakan bahwa sebenarnya produk-produk apa saja, kita bisa memprediksi produk-produk apa saja sebenarnya bisa dipengaruhi oleh demand gitu ya. Jadi kenaikan harga misalnya, ketika harganya bisa naik, ketika harganya naik, apakah demand-nya apakah menyesuaikan juga, apakah secara elastis akan berkurang atau semakin banyak gitu ya. Begitu juga dengan supply-nya, apabila ketika harganya naik, apakah ada pengaruh terhadap supply-nya juga. Jadi tentu saja dari secara disrupsi ini, dari sisi supply chain-nya harusnya teknologi bisa memberikan semacam analisis ya, terutama dari sisi data. Kita bisa menganalisis bagaimana sebenarnya kebutuhan masyarakat tentang komoditas pangan tertentu gitu. Jadi misalnya untuk daerah ini sebenarnya apakah supply-nya sudah cukup dan apakah bisa secara demand-nya itu bisa terpenuhi gitu ya. Apakah supply-nya bisa memenuhi demand dari masyarakat itu, tentu
harus ada semacam data juga yang bisa digunakan gitu. Nah, data ini pun harus diperoleh dengan menggunakan teknologi-teknologi, misalnya mungkin aplikasi online gitu ya, dari daftar penjualan dan pembelian dan sebagainya, kita bisa ada histori-histori yang kita bisa analisis. Oh ternyata demand seperti ini suplainya masih cukup, misalnya untuk yang beras, dan ternyata untuk daerah ini kita bisa supply dengan kita supply sesuai dengan demand yang ada di sana gitu. Nah, ya tentu saja peran yang tadi saya jelaskan bahwa peran aplikasi bisa dimanfaatkan benar-benar di sini, dan tentu saja setelah dari aplikasi itu kita bisa follow up dengan berbagai analisis, dengan kita bisa lakukan semacam inovasi-inovasi dan pengembangan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Seperti itu Mbak Hilma. Siap, terima kasih. Saya minta pendapatnya dari Ibu Dewi, silakan Bu, mengenai rantai pasok. Saya pikir bisa dilihat dari sisi tadi disampaikan mengenai circular ekonomi ya, jadi supply dan demand harapannya sama begitu ya, jadi tidak ada waste sebenarnya. Saya mengambil poin dari paparan atau jawaban dari Bang Andi tadi. Kalau dari Bu Dewi, silakan. Mana ya, saya lagi nyari tadi pertanyaannya, tadi ada kata kunci yang saya mau lihat. Pertanyaannya dari Suwandi. Oh, saya sudah pindah ke answer. Oh, di answer ya. Oke. Ini dia. Jadi pandemi ya. Jadi ya, gangguan disrupsi supply chain untuk berbagai produk. Manfaatkan peluang ini. Saya mau cerita dulu deh sedikit tentang apa yang dilakukan oleh Koperasi Kobeta. Jadi kebetulan sebetulnya Koperasi Kobeta ini itu kepanjangannya Koperasi Benih Kita Indonesia, tetapi sebetulnya bukan hanya benih, selain yang kita lakukan bukan hanya cita-citanya itu bukan cuma benih gitu, tetapi memang kita ingin bisa melakukan sesuatu untuk berkontribusi dalam menjadi model berkontribusi dalam mewujudkan model ekonomi yang lebih berkeadilan. Nah, Kobeta itu kemarin gara-gara pandemi, ini cerita dulu ya, moga-moga ini bisa sedikit aja gitu membuat menjadi acuan kecil lah gitu. Jadi ketika pandemi itu kan sekitar awal Maret kita mulai rame untuk PSBB ya, kemudian akhir Maret kita mulai PSBB. Nah, waktu itu kita baru saja selesai RAT, dan terus terang aja seluruh rencana yang kita sudah sepakati di RAT kita di awal Maret itu nggak ada yang kejadian gitu. Jadi nggak ada yang kejadian sama sekali karena pandemi ini. Tapi waktu itu kita langsung, ya istilahnya langsung banting setir ya. Banting setirnya begini. Pertama kita memikirkan kebutuhan yang paling jelas di depan mata adalah kebutuhan pangan yang pasti akan itu persis seperti yang Pak Suwandi bilang itu. Pasti akan terjadi disrupted dalam dalam supply food di wilayah, terutama di wilayah kota. Karena wilayah kota ya siapa yang nanam di pekarangan, paling hanya beberapa gelintir orang gitu ya. Jadi pasti ada shortage di pangan, terutama adalah untuk orang-orang yang tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa membeli makan. Karena kalau di kota itu kan orang makannya itu tergantung pada uang, bukan memproduksi pangannya sendiri kan gitu. Nah, itulah yang kemudian langsung kita bekerja sama dengan penggalangan donasi lah gitu. Jadi kita menggalang donasi publik, dan kemudian kita dari situ kemudian kita bikin paket-paket pangan darurat. Paket pangan darurat sampai hari ini masih kita membagikan paket pangan darurat donasi krisis corona itu udah sekitar 6 ribuan paket yang kita bagikan ke mereka yang betul-betul terdampak paling bawah gitu. Jadi kita sengaja bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang memang punya jaringan di grassroots sehingga kita mendapatkan data valid by name by address gitu ya. Dan mereka mendistribusikannya juga langsung ke sumbernya, dan pelaporannya juga by name by address juga, lengkap dengan foto dan sebagainya. Sehingga ini membuat kita jadi punya mekanisme menyentuh langsung kepada end user, katakanlah gitu ya, karena beneficiaries-nya kan end user tuh gitu ya. Dan kita bekerja sama dengan organisasi yang memang mereka sudah biasa bekerja di grassroots gitu. Nah, kemudian itu bergulir.
kita kemudian bikin paket pangannya itu, paket pangan kan terdiri dari beras, apa sih? Beras, minyak goreng, gula, terus kayak gitu ya, terus lauk, kita ngisi juga dengan lauk yang bisa awet gitu ya, tapi sehat gitu, seperti kecap, kemudian abon atau ikan asin gitu ya, tapi ikan asinnya kita cari yang nggak formalin gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, si isi paket itu kita dengan sengaja mencarinya tuh dari produsen-produsen mikro kecil gitu. Jadi kita nyari dari langsung kita nyari lah gitu ke teman-teman juga gitu. Kita cari siapa nih yang punya kelompok petani gitu. Jadi kita ngambil dari kelompok tani di Indramayu, kita ngambil juga beras berapa ton dari kelompok tani yang ada di Serang, kita juga ngambil yang ada di Batang, Wonosobo gitu. Jadi dari kelompok-kelompok tani. Terus kemudian kita juga ngambil ikan asin, ikan kering gitu dari kelompok tani di Pati, kelompok tani di Pangandaran gitu. Jadi kayak gitu. Terus kemudian kita ngambil kecap. Kita ngambil kecap tuh kecap Tugu Jawa. Tugu Jawa itu produsennya produsen kecil yang udah deg-degan tuh waktu Covid. Tapi kemudian jadi kita beli terus karena semua paket kita tuh ada kecap Tugu Jawanya. Sehingga dia hidup kembali tuh usaha kecil kecap Tugu Jawa itu gitu. Nah, sampai kemudian Kemenkop ikut-ikutan deh tuh promosiin gitu ya. Ayo deh kita promosiin tuh kecap lokal ya karena menggunakan benih lokal, benih kedelai lokal dan kemudian juga dia nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna gitu. Jadi sehat. Kapan lagi rakyat kita dapat produk yang premium katakanlah begitu yang biasanya hanya bisa dijangkau oleh kelas menengah ke atas gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu Mbak Tilma dan Pak Suwandi yang kita masukkan di dalam paket kita gitu. Gula juga gitu. Gula tuh yang tadinya gula pasir, akhirnya kita nggak mau pakai gula pasir lagi karena kita sebel banget dipermainkan harga kemarin itu. Aduh, nggak karu-karuan. Terus akhirnya kita sekarang pakainya gula cair yang diproduksi oleh pabrik Gula Nas namanya di Semarang gitu ya. Nah udah. Nah, kemudian dari situ bergulir, kita lalu memikirkan sebuah mekanisme yang lebih berkelanjutan dong. Masa cuma bagi-bagi donasi doang and that's it gitu kan. Jadi akhirnya kita membangunlah apa yang kita sebut dengan 2 unit usaha sebetulnya. Cuman yang di sini yang ada di slide ini kita nggak tunjukin yang produk beta. Jadi ada produk beta dan ada pasar beta. Produk beta itu adalah produk-produk yang kemudian kita adopsi menjadi produk yang akan kita pasarkan di jalur distribusi yang sengaja kita bangun, yang mana jalur distribusinya itu adalah unit usaha pasar beta itu adalah jalur distribusi dari produknya rakyat untuk dipasarkan di jaringan kita menyebutnya titik jual. Titik jual itu bisa warung, bisa kios tenda lele, pecel lele, bisa kios jualan jus, bisa kios rokok di pinggir jalan. Nggak boleh nyebut rokok. Pokoknya gitu deh gitu. Jadi semua titik-titik tapi brandnya tidak boleh. Oh gitu ya. Jadi semua titik-titik jual yang bahkan sampai ke ujung-ujung gang gitu, yang jualannya mungkin sehari itu misalnya ibaratnya tepung itu dia jualnya cuman sehari itu paling 2 kilo, 3 kilo karena dibungkusnya tuh seperempatan, 1 onan gitu. Jadi sampai ke warung yang kecil-kecil banget gitu. Jadi kita mau nyasar ke situ. Kenapa? Karena untuk yang kayak gini itu di Jakarta banyak, di ringnya Jakarta juga banyak. Jadi sementara kita online shop bagus gitu, tapi nggak semua rakyat kita terkoneksi ke online shop gitu, yang nggak terkoneksi juga banyak gitu. Nah ini kan pasar juga untuk produsen-produsen rakyat, produsen mikro kecil yang nggak bisa menjangkau pasar itu karena terlalu jauh. Untuk menjangkau itu, nah ini juga kita pelajari ya. Jadi di jaringan pasar beta itu kemudian kita jadinya mau tahu gitu, gara-gara nyebarin donasi itu kita jadi tahu gitu bahwa untuk membangun jalur distribusi produknya usaha mikro untuk mereka bisa menjangkau produk ini, bisa menjangkau pasar rakyat, itu berat. Kalau nggak dibantu nggak bakalan bisa gitu. Jadi makanya kemudian Kobeta berinisiatif untuk membuat jaring distribusi itu yang baru kita mulai, sudah berjalan pilotingnya selama 2 bulan terakhir ini, dan kita membangun 2 tipe nih seperti yang kelihatan di slide, kelihatan bahwa kita membangun setidaknya 2 tipe jaringan. Jaringan yang pertama adalah bekerja sama dengan organisasi yang kemarin kita kerjasama karena mereka sudah punya jaringan di grassroots. Jadi mereka tuh si organisasi ini
mereka ada yang sudah punya koperasi, ada yang masih kelompok-kelompok usaha gitu, kelompok usahanya ibu-ibu atau koperasi ibu-ibu atau koperasi petani, nelayan gitu. Jadi kita kerjasama sama mereka untuk supaya mereka bisa menjadi agen gitu, quote in quote menjadi agen bagi warung-warung di sekitaran mereka. Yang sekarang kita sudah piloting, kita kerjasama dengan misalnya koperasinya PEKA, Perempuan Kepala Keluarga itu organisasinya, Koperasi Serikat PEKA yang di Tangerang, itu udah mencakup 26 desa di 13 kecamatan. Per bulan lalu sekitar 50-an titik jual yang sudah masuk dalam jaringannya. Kita udah supply ke koperasi mereka, misalnya minyak goreng berapa ratus karton gitu ya. Terus kemudian sempat juga gula gitu, tapi sekarang kita lagi ganti menjadi gula cair. Ya pelan-pelan penetrasi pasar dulu. Ya Mbak Tilma tahu lah yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi proses itu yang mesti kita barengan nih sama si agen ini gitu. Nah, tipe yang kedua adalah kita bikin tim sendiri gitu. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin dari sini bisa menjadi inspirasi ya buat yang lain untuk membangun juga model-model yang mirip. Nah, ini saya mengambil sedikit intisari dari jawaban tadi sebenarnya dari Bang Andi dan Ibu Dewi ya. Poinnya adalah sebenarnya mengenai digital ekonomi gitu. Pasti ada yang tertinggal dalam digital ekonomi karena ada koneksi yang mungkin sekarang aja kalau sekolah online permasalahan di data dan jaringan dan sebagainya. Jadi pasti ada yang tertinggal dalam digital ekonomi. Artinya bagaimana kita membuat sebuah konsep yang lebih menyeluruh sehingga ide besar para founding fathers gitu ya yang mengenai kolektif ekonomi ini bisa diwujudkan. Dan saya pikir dari dua pemaparan di jawaban tadi ada satu hal yang menarik, yaitu teknologi itu disampaikan oleh Bang Andi, teknologi itu satu bisa menjadi solusi. Nah, sementara kalau dari Ibu Dewi, teknologi itu menjadi akselerasi. Nah, inilah menurut saya menariknya perbincangan siang ini, dan saya pikir untuk kawan-kawan yang, karena webinar ini dibuat untuk seri hackathon, jadi untuk kawan-kawan yang memang mempunyai solusi atau teknologi untuk mengakselerasi smart ekonomi, silakan ikut satu hari lagi, kita membuka satu hari lagi untuk submit ide kalian di futurecity.jakarta.id. Nah, silakan ke sana dan sekarang saya dengan senang dan bangga sudah menyatakan kurang lebih hampir 100 yang sudah kami terima, dan saya harap di dalam satu hari ini nanti akan ada lebih banyak lagi. Bang Andi siap-siap bekerja sama nih? Ya Mbak Tilma, semoga juga yang smart ekonominya semakin banyak ya. Ya betul, karena dari pada saat registrasi ini dibuka dan pada saat webinar itu, saya sampaikan kedua speaker sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi 80,7% yang ingin ikut atau melihat webinar itu adalah di sesi ini, di sesi smart ekonomi. Jadi saya senang karena dan saya lihat juga banyak sekali yang menonton sekarang, termasuk di YouTube channelnya JSC Lounge dan juga untuk YouTube channelnya Daily Social. Anda bisa mengulang lagi, ada yang bertanya mengenai materi, silakan diulang saja. Itulah kemudahan atau akselerasi dari teknologi, bisa terus-terusan nonton gitu. Oke. Saya ingin mengambil beberapa pertanyaan lagi, tapi kelihatannya banyak yang memang kurang lebih merangkum semua. Ada ide mengenai hukum yang diperlukan, lalu ada juga yang mengenai pertanyaan mengenai konsep persaingan usaha. Nah, karena memang koridornya adalah teknologi, sekarang itu kita memang webinar ini koridornya adalah teknologi, jadi saya tidak akan ambil, mudah-mudahan yang bertanya bisa berkontak nanti dengan para pembicara. Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir, kurang lebih. Ada seorang speaker atau pembahas lagi yang akan memaparkan mengenai resiliensi ekonomi di Uni Eropa. Bapak Muammar Febri, saya akan bacakan dulu profilnya. Mungkin bisa juga memberikan angle baru begitu dari pembahasan kita. Muammar Febri memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di berbagai lembaga internasional dalam bidang kerjasama pembangunan, khususnya dalam perencanaan dan manajemen program. Beliau berpengalaman dalam memimpin desain dan implementasi berbagai program di 10 negara, ASEAN, di berbagai sektor, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perubahan tata guna lahan, kehutanan dan manajemen kebencanaan, dan digitalisasi ekonomi. Saat ini beliau memimpin program-program kerjasama pembangunan Uni Eropa dan ASEAN
dalam bidang ketahanan iklim untuk daerah perkotaan, manajemen kebencanaan dan kebakaran hutan dengan total portfolio sebesar 60 juta euro. Pak Febri, sudah bisa di-on-kan mungkin dari host kameranya? Halo? Halo, Oke. hostnya Ya. yang harus on. Baik, selamat datang Pak Febri, boleh disampaikan paparannya dan mungkin juga ikut memberikan pandangan baru dari sisi bagaimana kerjasama Uni Eropa yang akhirnya juga mengacu atau melihat ke specifically secara untuk transformasi digital, begitu. Nah, tadi mungkin sudah mendengar dan saya yakin pengalaman Pak Febri di bidang smart governance atau tata laksana, lalu juga di bidang climate change ya, mungkin itu juga memberikan overview yang menarik. Silakan. Halo, selamat sore atau selamat siang menjelang sore. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dilma dan juga kepada organizer untuk acara hackathon, untuk acara webinar hari ini. Menarik sekali ya tadi ya, saya melihat presentasi daripada Mas Andi dan juga Mbak Dewi, terutama kaitannya antara teknologi dan ekologi. Tadi saya catat beberapa poin, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita merespon konteks COVID-19 dengan pendekatan ekonomi baru, baik itu ekonomi circular, green economy, low carbon economy, dan juga bagaimana ya teknologi itu sendiri bisa mengantarkan kita either as a solution atau sebagai accelerator. Dalam konteks COVID, kita ini sebenarnya seperti groping in the dark ya. Kita nggak tahu kapan kita bisa keluar. Kita nggak tahu when is the end of the tunnel. Cahayanya juga masih kelihatan remang-remang. Jadi ini adalah kesempatan yang paling unik, ya. Mungkin dalam 100 tahun, yang dalam 100 tahun inilah kesempatan paling unik to rethinking the economy model. Upaya untuk memikirkan ekonomi model itu sudah dilakukan oleh banyak pemikir terkemuka. Tapi konteksnya dalam konteks COVID seperti ini mungkin sangat jarang terjadi ya. Jadi umat manusia ini menuju apa yang disebut dengan berada dalam posisi yang kita katakan sebagai critical junctures, di mana ada kesempatan untuk berubah, terutama dalam mendrive apa yang namanya policy change, baik itu dalam aspek ekologi, ataupun dalam ekspor food security, dan juga aspek teknologi sebagai apa namanya underpinning elements for the transformations purposes. Dalam konteks COVID, saya senang menyebut apa yang namanya masalah kita itu ialah sebenarnya mungkin kalau disingkat dalam bahasa Inggris kita sebut dengan FEW ya, FEW, yaitu food, energy, and water. Ini masalah utama kita. Bagaimana kita menjamin adanya pangan yang berkecukupan. Yang kedua, sumber energi yang berkelanjutan. Dan juga sumber-sumber air yang aman, yang dapat terus menyuplai kebutuhan manusia dalam konteks pandemi ini. Saya senang sekali tadi apa yang Mbak Dewi katakan, bahwasannya model-model ekstraktivisme harus berubah. Ini kalau kita lihat dari kacamata filosofinya, ini sebenarnya modelnya Cartesian ya. Cartesian ini man exploiting the nature. Nah, cuman pemikiran-pemikiran di Eropa daratan juga akhirnya semakin mengalami perubahan dari yang dulunya manusia bertindak sebagai eksploitator, sekarang berubah menjadi apa namanya itu yang disebut dengan gestalt ontologi ya. Artinya manusia adalah bagian dari alam, jadi kita harus berhenti untuk mengeksploitasi dan menjadi bagian dari alam. Nah, teknologi mungkin bisa menjadi solusinya. Di sini perkenankan saya untuk sedikit memberikan pertama-tama kata sambutan, karena kegiatan kita hari ini dan kegiatan kita yang dilaksanakan oleh Mbak Tilma dan rekan-rekan ini ialah sebuah program yang didanai oleh Uni Eropa, ya, dengan tujuan untuk mengembangkan solusi inisiatif dan inovatif untuk keberlanjutan perkotaan.
Pada tahun 2020, yakni awal tahun ini, pemerintah provinsi dan pemerintah negara bagian Berlin di Jerman itu secara bersama-sama melaunching program yang disebut dengan perubahan cerdas atau smart change, ya, yang memiliki tagline memperkuat tata kelola perkotaan untuk kemakmuran dan inovasi. Dalam bahasa Inggris kita sebut program ini sebagai program Smart Change. Program ini didanai oleh pemerintah Uni Eropa. Kami di Uni Eropa beranggapan bahwa inovasi dan digitalisasi ini penting untuk meningkatkan tata kelola dan mencapai pertumbuhan yang cerdas, baik dalam konteks tata kelola pemerintahan, tata kelola manajemen lingkungan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan urban dimensions. Untuk alasan itu, pada tahun 2015, Uni Eropa meluncurkan apa yang kami sebut dengan pasar tunggal digital. Pasar tunggal digital ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, baik itu dalam kaitannya dengan e-commerce dan sebagainya. Juga untuk menjamin apa yang kita sebut dengan hak cipta, privasi, intellectual property rights, dan juga keamanan siber. Nah, dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa, Jakarta adalah satu kota yang terpadat di Asia. Hal ini menciptakan berbagai tantangan bagi kota, meliputi penciptaan lapangan kerja seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Andi, dan juga memastikan yang namanya prosperity atau kemakmuran, serta kehidupan yang layak bagi penduduk kota. Ya, dengan mempertimbangkan keberlanjutan daripada sumber daya alam, karena earth carrying capacity kita terbatas. Ya, kemampuan daya dukung lingkungan kita sangat terbatas. Jadi pendekatan digital mungkin dapat menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam memanage hal ini secara lebih baik. Kami percaya bahwasannya pemerintah kota adalah agen perubahan. Dan untuk mendukung kota Jakarta dalam agenda transformatifnya, khususnya dalam konteks transformasi digital, dan juga memanfaatkan energi kreatifnya yang luar biasa, kami memberikan dukungan kepada Jakarta melalui kemitraan kembar, atau yang kami sebut dengan Twinning Initiative, ya, dengan kota Berlin. Nah, Jakarta dan Berlin ini sebenarnya sudah punya hubungan cukup panjang. Jadi kemitraan mereka dalam konteks apa yang kita sebut dengan sister city, itu sudah dimulai sejak tahun 1994. Terutama fokusnya pada sektor budaya dan olahraga. Namun kini, ya, terutama sejak tahun 2016, partnership tersebut bergeser ke arah yang lebih kompleks. Dan tahun 2020, proyek ini lahir, yang merupakan babak baru dari kemitraan antara Kota Jakarta dan Berlin, yang didanai oleh Uni Eropa, dengan nilai sebesar 3,5 juta euro, atau lebih kurang sekitar 45 miliar rupiah, ya, dengan tempo 3 tahun. Program ini sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola perkotaan yang baik terkait dengan digitalisasi dan inovasi perkotaan, dan juga meningkatkan ekosistem, ya, yang memungkinkan ekosistem digital yang memungkinkan pertumbuhan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Kami merasa bahwa Jakarta ini potensinya besar, ya, besar sekali untuk memanfaatkan platform digital. Bisa kita lihat dari beberapa unicorn yang tumbuh, ya. Dan platform digital ini sebenarnya ialah alat untuk mempromosikan pertumbuhan hijau, ya, dan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan dan berkualitas. Nah, proyek kami ini sendiri ini akan menguntungkan Jakarta dan Berlin melalui apa yang kita sebut dengan pertukaran pengalaman dan peningkatan kemitraan yang dibangun antar kedua kota. Proyek ini juga nantinya kita mengharapkan ada kolaborasi dalam bidang inovasi, penciptaan lapangan kerja, promosi pertumbuhan ekonomi, dan kelompok sasaran adalah selain pemerintah, itu juga pembuat keputusan, bisnis, peneliti, dan juga SME. Strategi dan rekomendasi kebijakan dan solusi percontohan yang dikembangkan oleh proyek ini nanti kita harapkan bisa menjadi sebuah
media untuk pertukaran internasional, pertukaran knowledge baik di level nasional dan level internasional. Dan kita harapkan juga inovasi yang dihasilkan untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan itu bisa berdampak untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi bukan cuma untuk Jakarta, kita mulai dengan Jakarta, tapi nanti bisa di scale up secara lebih lanjut pengalaman Jakarta dan bisa direplikasi ke kota-kota lainnya. Tentu saja pandemi saat ini berdampak sekali pada dimulainya interaksi fisik yang direncanakan oleh program ini. Nah, acara kita hari ini, acara kita hackathon ini merupakan inisiasi pertama daripada program Smart Change. Kegiatan webinar dan hackathon ini sebenarnya ialah untuk membuka cakrawala sebagai entry points daripada program. Jadi kita dari Uni Eropa sangat mengharapkan partisipasi dari banyak teman-teman, terutama dari digital solution provider untuk bisa memberikan dan turut berpartisipasi aktif dalam hackathon ini. Nah, izinkan saya untuk sedikit memberi presentasi berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa, khususnya Uni Eropa, yang tergabung di dalam Uni Eropa, itu bagaimana negara-negara Uni Eropa di dalam konteks Uni Eropa melaksanakan apa yang kita sebut digital transformations ya, sebagai salah satu solusi untuk COVID-19 economic recovery. Next slide, please. Ya. Sebelum tanggal 23 April, di saat Eropa dilanda COVID dengan beratnya atau puncaknya, itu para pemimpin negara-negara Eropa yang terdiri dari 27 member states, itu mengeluarkan satu statement yang amat penting. Statementnya ialah seperti ini kira-kira, digital will play a central role in coronavirus recovery, says EU leaders. Jadi peran digital sangat penting dalam mendukung proses recovery dalam konteks post coronavirus. Jadi Uni Eropa melihat green transitions dan digital transformation itu sebagai dua hal yang nggak terpisah. Itu sebagai salah satu koin dengan dua sisi, Mbak. Nah, dan ini menjadi sentral dan menjadi prioritas khususnya dalam relaunching dan memodernisasikan ekonomi. Jadi tadi kata-kata Mbak Dewi ialah kita harus memperbarui ekonomi. Terms yang kita gunakan di Uni Eropa ialah memodernisasi ekonomi. Ya. Nah, leaders of European Council dan EU telah melahirkan apa yang kita sebut sebagai roadmap for recovery, ya, yang dibahas pada virtual summit tanggal 23 April. Nah, teksnya itu meminta atau call for investment in digital technology to foster growth. Jadi secara logis, growth tidak akan ada jika tidak ada investasi digital yang cukup. Jadi digital ini juga sebagai underpinning element untuk merelaunch dan juga memfostering growth pasca COVID-19. Nah, dan juga itu diharapkan akan membuat ekonomi Eropa nantinya lebih resilient dan less dependent dengan mendiversifikasi key supply chains. Tadi kita sentuh banyak elemen ya soal supply chains. Saya rasa elemen supply chain ini yang paling penting dan mungkin salah satu hal yang perlu kita pikirkan bersama itu dalam konteks solusi how we can green the supply chains. Jadi mungkin teman-teman yang akan turut berpartisipasi dalam hackathon ini bisa memikirkan solusi-solusi digital yang bisa menghijaukan supply chain kita selain menemukan alternatif daripada supply chain. Ya, oke. Sedikit mungkin menyentuh konteks di Eropa, SME atau Small Medium Enterprise itu adalah cornerstone of European economy. Jadi ini adalah cornerstone itu ialah elemen inti daripada ekonomi Eropa yang mewakili sebagian besar bisnis di Eropa. Jadi SME ini adalah majority of European business. Dan SME juga mewakili major part of employment dan value added. Jadi secara struktur ekonomi, value added dan employment ya, ini masuk dan diakomodasi oleh sektor small medium enterprise. Dan share-nya daripada SME di Eropa ini jauh melebihi apa yang ada di Amerika Serikat. EU policy maker
itu menempatkan small medium enterprise itu at the heart of their concern. Jadi politically, secara politis, SME ini adalah sebuah pusat atau sebuah perhatian utama daripada pembuat kebijakan, khususnya dalam kaitannya untuk memfoster apa yang namanya itu akses kepada finance, dan juga memberikan kesempatan daripada SME untuk bisa mereap full benefits atau dapat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya daripada diversified financial landscape. Next slide, please. Boleh saya potong sebentar, Pak Febri? Ini untuk dua speaker lainnya, karena Q&A cukup banyak nih dan terus bertambah. Silakan bisa di type answers. Mungkin dari untuk Ibu Dewi dan Pak Andi banyak pertanyaan nih yang menarik. Boleh langsung diketik saja jawabannya. Siap. Silakan Pak Febri. Saya bisa ngopi dulu tadi. Ya, oke. Jadi COVID-19 dan SMEs di Eropa ini dampaknya lumayan struktural ya. Seperti contohnya adalah salah satu survei yang dilakukan di Jerman. Survei itu mengungkapkan bahwasannya ada 63% dari perusahaan-perusahaan di Jerman itu mengalami kerugian akibat COVID-19. Dan 30% melaporkan kerugian minimal atau kerugian yang tidak ada kerugian sama sekali. Jadi dampaknya juga sangat struktural karena melebihi 60%. Namun juga seperti yang dikatakan oleh dua presenter sebelum saya, ini ada pepatah Cina lama ya. Every crisis offers opportunities. Ya. Jadi ini pepatah Cina, saya lupa apa zaman Confucius, apa zamannya Lao Tse. Nah, ini kesempatan buat kita mengubah arah. Dan kesempatan ini yang negara-negara Eropa ialah trying to harness it to the best extent. Karena seperti saya katakan tadi, 99% daripada perusahaan di Eropa adalah SME. Nah, namun agar hal ini terjadi ada backstories-nya nih. Sebelum COVID, SME di EU itu, di negara-negara Eropa itu menerima fair share daripada EU budget, khususnya untuk digital innovations. Jadi small business itu merupakan fokus utama daripada European Union, khususnya yang dibundle dalam recovery strategi kita. Dan digital transformation, seperti yang dikatakan oleh EU leaders tadi, ialah elemen kunci untuk melakukan proses recovery ekonomi. Dan SME ditempatkan sebagai pusat, sebagai alat untuk melakukan digital innovation dan transformation. Next slide, please. Ya, ada beberapa lesson learn yang kita pelajari daripada negara-negara Eropa, dan juga terjadi sebenarnya di Indonesia ya. Setelah COVID melanda, perusahaan-perusahaan itu switch ke teleworking. Dan banyak dari perusahaan-perusahaan kecil ini terpaksa mengubah bisnis modelnya mau tidak mau ya untuk bisa beradaptasi. Nah, perubahan ini juga sebenarnya membutuhkan apa yang kita sebut dengan sufficient level of digital skill. Karena digitalization itu bukan cuma sekedar hanya going online atau sekedar melakukan apa yang namanya e-commerce. Jadi digitalisasi itu adalah sebuah proses transformasi yang mengubah entire business model of the companies yang perlu didukung oleh ekosistem dan digital skill. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Jadi ketika terjadi proses transformasi, ekosistemnya harus berubah. Digital skill-nya juga harus ditingkatkan. Jadi krisis COVID ini juga sebenarnya menunjukkan peningkatan unemployment. Sementara itu juga kita jelas melihat ada structural lack of IT specialist. Jadi IT specialist yang dibutuhkan tidak dapat memenuhi kebutuhan proses transformasi digital, ya, ataupun digital talents lainnya di sektor-sektor lainnya. Nah, negara-negara Eropa melihat ini sebagai sebuah opportunity untuk menginvestasi dalam skala besar, khususnya berkaitan dengan reskilling program in digital technologies and digital literacies. Nah, pemerintah-pemerintah daerah itu melakukan apa yang kita sebut dengan identifikasi tentang kebutuhan dan berupaya untuk mendevelop apa yang namanya effective training and collaborations with business association. Jadi peran
asosiasi bisnis ini penting sekali. Mbak Dewi dari Kadin, dan di negara-negara Eropa Kadinnya di-engage khususnya untuk melakukan proses kolaborasi, pendidikan ulang dan sebagainya ya. Dan juga mengengage Chamber of Commerce, education institution, dan juga training provider. Nah, next slide please. Ya, belajar dari pengalaman ini ada beberapa poin sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa dapat mengoptimize digital transformation ini sebagai alat recovery. Ada beberapa poin yang di sini penting menurut saya. Yang pertama ialah skills, ya. Yang kedua ialah investment, yang ketiga ialah digital sovereignty, yang keempat adalah digital tax, yang kelima ialah addressing the liquidity gap. Jadi ini adalah poin-poin penting yang dan juga penting sekali untuk dapat dilakukan jika sebuah ekonomi hendak bertransformasi ke arah digital, khususnya untuk mendukung apa yang namanya proses recovery tersebut. Jadi ada skills, digital tax, digital sovereignty, liquidity gap, investment, dan juga cyber security and standard. Next slide, please. Ini adalah 6 poin yang saya katakan tadi. Saya ingin menunjukkan salah satu contoh yang kita lakukan di dalam konteks Uni Eropa ya, yang berkaitan dengan beberapa poin dari 6 hal ini. Next slide. Ya. Uni Eropa dalam mendukung proses recovery dan proses digitalisasi sebagai underpinning elements itu melaunching apa yang kita sebut dengan European Innovation Council Accelerator Pilot. Saya quote tadi kata-kata Mas Andi, technology is an accelerator. Ini juga di-quote oleh EU ya, jadi technology as an accelerators. Jadi ada sekitar 4.000 startups dan small medium business itu yang apply kepada funding scheme ini ya, pada bulan Maret. Jadi bisa kita bayangkan Februari akhir krisis COVID melanda Eropa, Maret program EIC di launching. Ini level of responsiveness-nya yang bisa kita lihat dalam konteks negara-negara Eropa. Nah, 4.000 startups dan small medium enterprise itu apply for funding. Dan ada sekitar 1.400 proposed innovation yang relevan untuk konteks coronavirus outbreak. Nah, karena terlalu banyak, fundingnya ditambah lagi, ditambah sekitar 150 juta euro. Nah, yang akhirnya membawa total combined allocation itu berada di angka sekitar 314 juta euro. Ya. Jadi startup dan SME yang terpilih itu meliputi ke dalam 16 negara, ya, startup di 16 negara, including 12 EU member states dan the UK, yang sedih sekali sekarang bukan lagi anggota Uni Eropa, dan 3 associated countries. Ya. Jadi ini yang bisa kita perlihatkan bagaimana upaya-upaya dalam mencoba membantu SME dan mempush SME menuju sebuah agent of change dalam konteks post-corona recovery. Next slide, please. Slide selanjutnya. Oke. Nah, SME ini seperti saya katakan tadi, ini at the heart of the solutions. Kenapa kita investasi di SME? Karena SME, seperti saya katakan, selain dia merupakan komposisi terbanyak daripada struktur ekonomi Eropa, dia juga memberikan solusi, dan solusi yang inovatif. Dan funding yang diberikan oleh Uni Eropa ini sendiri, itu sebenarnya bertujuan dalam memastikan SME dapat beradaptasi dan menawarkan solusi-solusi teknis yang mungkin bisa menjadi sebagai bahan inspirasi untuk kegiatan hackathon ini. Nah, ini contoh-contohnya nih SME yang mendapatkan funding ya, seperti SME yang melakukan smart working solutions ya, yang membantu tim stay connected and productive during social isolation.
Yang kedua, e-health, ya, solution. Jaki juga melakukan hal seperti ini, ya. E-health yang memberikan vital assistance to actors in the health sectors. Kemudian ada 3D entertainment, ya, solution to keep you motivated and mentally strong in these challenging times. Juga contoh lainnya seperti 3D printing, ya, untuk memproduce life-saving part for respiration machines, dan many more. Jadi digital solution yang bisa membantu bisnis, masyarakat, dan public administration, ya, untuk terus dapat bekerja dalam kondisi social isolations. Ya. Jadi SME, selain diberikan funding, juga didorong menjadi aktor-aktor yang melahirkan inovasi. Next slide, please. Nah, ini ada contoh-contoh SME ini. Saya capture di sini. Ini contohnya ada NetCloud. NetCloud ini SME yang menerima funding daripada program EIC yang saya katakan tadi, yang 314 juta euro. NextCloud ini adalah SME. Kategorinya smart working. Ya, mereka melakukan apa yang namanya itu on-premise hosted, secure content, collaboration service, dan sebagainya. Kemudian ada Solvy. Solvy ini memberikan solusi dalam konteks smart working, remote control, ya, khususnya dalam konteks cloud solutions, ya, dan specialized on medical and dental doctor office. Jadi specialized cloud untuk medical services, bukan generic cloud, ya. Juga memberikan cloud solution untuk accounting dan business controlling. Kemudian ada Vectorworks. Vectorworks ini juga memberikan apa namanya CAD and BIM design collaboration tools among professional in the architecture. Jadi arsitek juga terus dapat bisa bekerja dan berkolaborasi dalam konteks apa namanya self isolation saat ini. Next slide, please. Ya. Jadi sebelum saya sampai ke bagian kesimpulan, penting sekali dalam tadi kita cerita panjang, Mas Andi cerita mengenai peluangnya, dan juga Mbak Dewi cerita bagaimana pentingnya tools digital ini sebagai not only as an accelerators but also a solutions, ya, untuk mendukung proses transformasi. Tapi kita juga harus ingat ada elemen-elemen dasar yang harus kita penuhi di sini. Dan saya rasa ini adalah tugas teman-teman yang ikut dalam kegiatan hackathon. Ya, pertama, konteks yang paling penting ialah bagaimana kita bisa menciptakan solutions yang bisa apa namanya membangun comprehensive public-private partnerships to invest, ya, untuk to invest in the re-upskilling of programs in digital technology. Jadi kita harus investasi. Nah, kira-kira solusi teknis apa nih yang bisa dilakukan untuk baik itu pemerintah kota, swasta, bisa investasi training on digital skills, ya, khususnya dalam improving digital literacy, ya. Khususnya juga diarahkan kepada orang-orang yang terkena dampak atau pengurangan pengerjaan akibat COVID-19 ataupun orang-orang yang memiliki resiko tinggi untuk kehilangan pekerjaannya. Apa solusi digitalnya yang bisa kita berikan untuk meretraining mereka, ya, meretraining, mereeducate dan juga mengimprove apa yang namanya digital literacies. Elemen kedua yang juga perlu kita pikirkan ialah elemen investasi, ya. Jadi harus ada investasi atau financial support untuk melakukan atau membantu proses digitalisasi SME. Kita perlu solusi teknis untuk membantu proses digitalisasi ini. Apa kira-kira, kita bisa pikirkan solusi di mana mungkin ada sebuah platform untuk bisa meng-connect antara solution provider dengan investor, ya, yang mau menginvestasikan dalam konteks apa namanya digitalisasi SME. Selain itu juga ada peran-peran dari aktor-aktor lainnya, bukan cuma daripada solution provider, khususnya juga pemerintah, ya. Yang paling penting diperhatikan ialah investasi dalam konteks digitalisasi ini itu harus align dengan wider digitalization strategy. Jadi dia tidak boleh stand alone, dia harus link in dengan wider digitalization strategy to digitalize the economy via business ecosystem, ya, including itu SME, ya. Baik itu SME yang bergerak dalam bidang digital ataupun traditional SME. Nah, kemudian juga butuh support terutama dari pemerintah khususnya untuk investasi ke dalam infrastruktur. Karena kita ngomong digital apapun itu connecting the farmers with the market, but at the end of the day kalau infrastruktur dasar daripada internetnya tidak baik, khususnya yang connecting rural dan peripheral area and the regions, kita ngomong digitalisasi ini akan sulit dapat terjadi.
Selanjutnya juga elemen-elemen penting lainnya seperti cyber security dan standards. Ini penting sekali. Karena SME, ini juga mungkin perlu dipikirkan solusinya. SME ini very heterogeneous. Ya. Dan solution itu perlu di-tailored pada level-level yang berbeda. Dan expertise-nya juga berbeda, requirements-nya juga berbeda. Sementara itu, traditional SME itu perlu practical guide dan technical solution. Jadi mungkin ada solusi-solusi yang bisa diarahkan untuk memberikan bantuan kepada SME agar dapat memiliki solusi-solusi teknis dalam kaitannya dengan cyber security dan dan standards. Dan kemudian juga yang berkaitan dengan digital sovereignty. Jadi mungkin ada solusi-solusi teknis yang bisa diberikan untuk menghindari apa yang namanya dengan digital lock-ins ya. Jadi platform atau solusi teknis yang memberikan kesempatan for continuous innovations. Kita harus aware juga advantage daripada open digital ecosystems ya in digital market yang accessible untuk small provider yang bisa berfungsi sebagai partner ya. Contohnya nih, seperti digital solution for such as local online platform untuk local business yang bisa serving as an alternative untuk dominant platform. Ya. Kemudian juga yang paling penting juga sebenarnya ini ialah kita solusi yang diharapkan nanti itu bisa menciptakan platform yang dapat men-scaling up solution untuk COVID-19. Khususnya seperti collecting digital solution ya, yang provided by SMEs yang bisa which extend to teleworking, e-health solutions dan sebagainya. Tapi yang paling penting apapun itu solusinya itu harus di scale up dan connected to those who need them. Dia harus terkoneksi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang paling penting juga ini yang berkaitan dengan supply chain. Selain kita harus pikir bagaimana caranya kita greening the supply chain. Halo, oke. Sayang sekali. Halo, Pak Febri. Halo, Pak Febri. Oke. Bang Andi dan Bu Dewi, apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Oke, sayang sekali ya, sudah sampai ke konklusi dan sepertinya ada permasalahan koneksi. Oke, saya tutup saja karena terima kasih kepada masih ratusan ini, saya senang sekali partisipannya stay sampai akhir. Terima kasih atas atensinya dan juga segala masukan dan juga pertanyaan. Saya mohon maaf di Q&A tidak semua bisa terjawab, tapi saya yakin sebenarnya kalau melihat lagi, kalau ingin melihat lagi atau mempelajari lagi mengenai webinar ini, bisa melihat atau menonton ulang di YouTube JSC Lounge atau di YouTube Daily Social. Nah, saya mau tutup dengan dua hal dari Bu Dewi dan Bang Andi. Kira-kira pendek saja, satu atau dua kalimat, mengapa kawan-kawan warga Jakarta, khususnya tekis-tekis, harus mengikuti hackathon. Pak Febri, selamat datang kembali. Oke, silakan Ibu Dewi. Mengapa? Mengapa hackathon ini penting banget? Gimana saya mau menekankan betapa pentingnya ya. Jadi gini ya teman-teman, hal yang membedakan antara apa yang kita tahu itu mestinya dilakukan sejak dulu sampai sekarang, bedanya dengan dulu dengan sekarang, dulu susah, sekarang jadi nggak susah itu diwujudkan. Itu karena adanya teknologi. Tapi belum semua ada. Jadi misalnya nih, paling gampang, koperasi sebagai sebuah, koperasi itu berkembang banget di Eropa. Kita pengen banget belajar banyak dari model-model koperasi yang sudah berkembang di Eropa. Kita terlambatnya mungkin udah 100 tahun kali gitu dibandingkan dengan evolusi yang sudah terjadi dengan mekanisme perkoperasian di Eropa. Nah, tetapi kita bisa lompat gitu. Kita bisa lompat menjadikan koperasi yang seakan-akan di Indonesia itu udah carut-marutnya, nggak karu-karuan, itu sebagai sebuah platform kepemilikan yang kolaboratif, yang bersama, yang nggak jadul, yang kekinian, yang relevan, hanya dan hanya bila dibantu dengan teknologi.
Itu aja misalnya. Terus kemudian rantai pasok tadi yang tadi saya jelaskan. Misalnya keterbukaan manajemen. Keterbukaan manajemen, etis, kolaboratif, itu kata-kata yang dulu tuh cuman bisa pakai saya percaya sama Tilma kalau saya karena hubungan baik kami gitu-gitu. Tapi itu semua bisa di-shortcut dengan adanya teknologi. Kita nggak perlu saling ketemu, nggak perlu saling kenal, tetapi mekanisme yang etis akan bisa dipaksakan. Mekanisme yang saling percaya itu bisa dipaksakan pakai teknologi. Mau nggak mau saya harus bermain etis. Mau nggak mau saya harus memperhatikan berkeadilannya, keuntungan spread, margin spread di antara rantai. Itu hanya bisa dimungkinkan bila dibantu oleh teknologi. Itu saya sudah believe sejak 10-20 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang ada yang kayak begini, ini kayak surga. Jadi please tolong para tekis-tekis, please ikut hackathon. Wah, idenya ada di mana-mana, kebutuhannya tak terbatas. Tolong please ikut dan betul-betul kami ini nungguin. Kami ini yang praktisi di lapangan tuh nungguin. Semoga akan segera ada teknologi yang bisa kami pakai. Nah, makasih Dewi. Pak Febri, selamat datang kembali. Maaf sekali karena sayang sekali tadi koneksinya hilang, jadi saya harus isi dengan pertanyaan kepada dua speaker lainnya. Pak Febri mohon disiapkan, tadi saya sudah quote sedikit dari paparannya, ada statement yang sangat-sangat menarik, dan saya pikir ini adalah key point, key takeaway untuk yang bisa diambil oleh para partisipan. Find a solution that improve your situation. Carilah solusi yang memperbaiki situasimu. Nah, kita dengar dulu dari Bang Andi, kira-kira solusi apa nih yang menurut Bang Andi harus ditemukan oleh kawan-kawan tekis-tekis di sana yang sekarang sedang mendengar, yang terbuka untuk dikolaborasikan dengan JSC. Setelah itu nanti kita akan ditutup dengan Pak Febri mengenai mekanisme atau mengapa kawan-kawan tekis-tekis di Jakarta harus ikut hackathon ini. Silakan, Bang Andi. Wah, pertanyaannya beda Mbak nih, saya dibandingkan. Karena levelnya beda mungkin. lebih kepada contoh-contoh ya. Lebih ada pressure, Bang Andi, lebih ada pressure. Karena nanti akan dengan Bang Andi. Silakan. Oke. Sebenarnya kesempatan untuk berkontribusi itu sangat besar ya buat teman-teman hackathon ya. Teman-teman yang terlibat dalam hackathon ini sebenarnya sebuah tempat untuk belajar, berkolaborasi dan berkontribusi. Jadi di hackathon sendiri banyak sekali yang bisa dikontribusikan. Misalnya dari smart economy sendiri ya. Mungkin saya fokus di smart economy. Untuk permasalahannya sudah saya sebutkan tadi yang terutama yang ketahanan pangan. Ini benar-benar sebuah tantangan yang sangat nyata yang bisa dikembangkan kembali dari teman-teman hackathon ya. Terakhir kan kita cuma bisa menampilkan saja daftar komoditas pangan itu, harga-harganya, lokasinya dan sebagainya. Barangkali dari teman-teman hackathon bisa mengembangkan lebih lanjut ya, bagaimana bisa para warga di DKI Jakarta tidak perlu lagi ke pasar lagi gitu. Jadi mereka tinggal beli langsung via mobile, mereka beli dan terus bisa terima langsung di rumahnya gitu. Itu kan sebuah inovasi yang sangat baik gitu. Selain itu terkait pembayaran satu pintu gitu. Di Eropa, saya sempat di Belanda ya, jadi sempat kuliah di Belanda untuk master informasi saya. Jadi ada sebuah kemudahan ketika kita berinteraksi, walaupun kita punya bank berbeda-beda, tapi bank berbeda-beda ataupun ke website dan sebagainya itu ada satu pintu. Pokoknya satu pintu itu kita langsung terhubungkan dengan sebuah platform. Nah, satu pintu kita langsung bisa melakukan pembayaran gitu. Jadi kita nggak usah, walaupun mungkin berbeda-beda, tapi kita bisa langsung satu platform. Jadi sebuah integrasi. Jadi tidak ada kebingungan, walaupun memangnya bermacam-macam, tapi kita langsung tidak bingung lah setelahnya gitu. Itu banyak ya, dari job creation bisa jadi ada inovasi-inovasi terbaru yang barangkali bisa berkolaborasi gitu ya, dengan Pemprov DKI terkait bagaimana mengoptimalkan peran UKM. Jadi benar-benar bagaimana bisa kerjanya berkeadilan gitu ya. Jadi bisa merata gitu. Jadi UMKM yang di bawah atau yang sedang mulai merintis usaha itu benar-benar bisa terbantukan dengan modal gitu ya, dengan akses modal, dengan akses pelatihan, akses teknologi dan sebagainya itu benar-benar bisa teroptimalkan gitu. Terakhir terkait pemanfaatan, ya mungkin terakhir saya mungkin sampaikan juga kenapa harus ikut hackathon ini Mbak ya. Saya sangat yang pertama adalah belajar.
ini adalah kesempatan yang untuk belajar, untuk teman-teman belajar bersama-sama, kolaborasi, dan yang terakhir adalah berkontribusi. Jadi ini adalah sebuah kesempatan belajar. Jadi dengan kondisi saat ini kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi bakal terjadi di depan gitu ya. Misalnya ini COVID ini kita tidak bisa memprediksi sama sekali. Ternyata bakal ada sebuah pandemi seperti ini dan kita dipaksa untuk bisa agile, menyesuaikan diri itu. Jadi saya pribadi baik belajar ataupun menghadapi sebuah situasi kita harus mulai secara agile gitu. Kita nggak tahu kebutuhan untuk sebuah kemampuan, mungkin hari ini data science, machine learning dan sebagainya masih bisa digunakan dengan kita bisa coding dengan Python dan sebagainya, tapi suatu saat mungkin bisa tanpa manusia lagi, tapi dengan auto machine learning gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi terbaru. Nah, menurut saya hackathon ini adalah tempat untuk bisa saling berkumpul yang memiliki visi bersama untuk berkontribusi untuk Jakarta, memiliki visi untuk pengembangan teknologi informasi, dan kita bisa saling sharing gitu ya, sharing tentang pengetahuan kita terkait teknologi informasi. Jadi kita ada teman-teman yang akan lebih baik jika kita dikelilingi oleh teman-teman yang memiliki satu visi. Kita akan bertumbuh bersama, memberikan sebuah kontribusi yang semakin besar gitu. Seperti itu Mbak Tilma yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih. Pak Febri sudah siap dengan jawaban singkatnya mengenai kenapa para warga Jakarta dan semua orang yang menonton hari ini dan juga nanti ya di kanal YouTube JSC Lounge dan Daily Social harus ikut hackathon. Silakan. Saya senang ke bagian yang paling akhir karena harus paling singkat ya. Jadi jadi sebenarnya ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh yang menurut saya bisa jadi bahan something to be pondered ya. Ini contohnya seperti digital invoice. Ya, digital invoice ini sebuah ide yang kadang-kadang mungkin kalau kita pakai pendekatan business as usual agak sulit diterima. Tapi perlu ada solusi yang menjamin originality daripada digital invoice. Dan transaksi semuanya terjalan walaupun dengan payment solution yang terjadi dengan digital, tapi banyak hal perusahaan-perusahaan kita sangat dependent dengan yang namanya hard paper atau paper copy. Jadi perlu solusi seperti itu. Contoh lainnya itulah knowledge and media management tools. Ini perlu dipikirkan. Knowledge management tools, dengan kita bekerja remotely, knowledge management menjadi hal yang sangat penting. Terus juga ada yang paling penting lagi, ini yang saya pikir, seperti contohnya itu emergency workforce management. Tiba-tiba orang nggak bisa ngantor, tapi butuh solusi emergency. Apa nih solusinya untuk mengatasi ini, untuk emergency workforce management? Dan ada satu perusahaan Eropa yang saya ingat, itu namanya Inertia Digital. Nah, Inertia Digital ini, mereka base-nya kalau saya tidak salah di Spanyol, itu mereka memberikan solusi training innovations in digital skills. Jadi mereka menciptakan sebuah apps yang membantu orang-orang yang non-digital literal menjadi sangat literal dalam konteks digitalisasi. Ini salah satu beberapa contoh yang mungkin bisa jadi bahan ya untuk teman-teman yang akan terlibat dalam kegiatan hackathon. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang menarik dari diskusi kita kali ini dan saya melihat bahwa ada para partisipan ini stay untuk menunggu sampai last statement dari kawan-kawan pembicara, dan saya senang sekali. Terima kasih atas atensinya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, seperti salah satunya adalah Pak Febri menyampaikan mengenai digital surveillance. Nah, itu ada hubungannya juga dengan tema untuk webinar kita yang berakhir besok. Besok akan ada webinar bertajuk Smart Mobility atau mobilitas cerdas, dan kita akan bicara juga dengan Ketua ITDP dan juga salah seorang dari JSC. Baik, terima kasih sekali untuk para speaker. Saya ingin mengambil sebuah rangkuman dari pembicaraan kita siang ini. Satu adalah kolaborasi adalah kunci. Nah, menurut saya itu sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk dipahami di dalam, dan tidak perlu kita berjumpa langsung secara digital, juga kita saling melihat dan saling percaya bahwa ada gerakan yang menuju ke arah yang sama. Dan saya yakin alasan dari hackathon ini adalah bahwa kita ingin menggerakkan masyarakat untuk bisa berkontribusi. Terima kasih lagi-lagi untuk Ibu Dewi Huta Barat, Bang Andi, terima kasih. Pak Febri, terima kasih banyak atas waktu, atensinya, dan juga paparannya.
mengenai apa yang terjadi di Uni Eropa, dan saya berharap bahwa segala ide yang sudah disampaikan tadi itu menjadi inspirasi untuk para penggerak-penggerak teknologi di Jakarta untuk ikut hackathon ini. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat. Salam.